Не так уж и страшна эта техника. Вот так вот. Слава России! Победа будет за нами! В ходе боевых действий на Купянском направлении авиация группировки войск Запад нанесла. Selama operasi tempur ke arah Kupians, penerbangan grup pasukan Zapad melakukan 8 serangan rudal dan pemboman terhadap area penempatan sementara, kelompok prajurit, senjata, dan perangkat keras militer Brigade Mekanik Terpisah ke-14 dan Brigade Pertahanan Teritorial Terpisah ke-103 Angkatan Bersenjata Ukraina. Di area pertahanan tentara tank pertama, selama perang kontra baterai di dekat jalur Volchi, senjata self-propelled Gyatsin S di bawah komando Sersan Junior Yevgeny Seviridov menghancurkan senjata anti-tank Krab buatan Polandia. Selain itu, tembakan self-propelled Mesta S di dekat Vishnevoye menghantam sebuah penempatan mortir musuh, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan resmi tanggal 13 Juni. Grup pertahanan udara Rusia di dekat Kolomichiha menggunakan sistem Buksam menghancurkan UAV Sinitsa, dan sistem pertahanan udara portabel Strela di dekat Olsani menembak jatuh UAV tipe helikopter milik musuh. Подразделения южной группировки войск успешно отразили попытки. Grup pasukan Yuk berhasil menghalau upaya pengintaian musuh di area Novosyolovka, Yakovlivka, Razdolovka, dan Krasnoye. Sistem roket peluncuran ganda Tornado S dari unit artileri distrik militer selatan melakukan serangan rudal terhadap sekelompok pasukan AFU di dekat Sevanovka, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan resmi tanggal 13 Juni. Artileri grup juga menetralkan depot amunisi di dekat desa Krasnoye, benteng peleton Brigade Mekanik Terpisah ke-110 AFU di Mariinka, dan sekelompok infanteri musuh di dekat Grigorovka juga digempur. Presiden Rusia Vladimir Putin mengunjungi rumah sakit klinik militer pusat Vishnevsky dan memberikan penghargaan negara kepada personel militer. Usai upacara penganugerahan, Kepala negara berbicara dengan prajurit yang dianugerahi gelar pahlawan Rusia dan Order of Courage. На Краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества. Pergerakan satu peleton kendaraan tempur infanteri Brigade Mekanik AFU ke-67 terdeteksi radar pengintai ke arah Krasny Liman dekat kehutanan Serebryansky. Kemudian serangan penerbangan Angkatan Darat kelompok pasukan Center Rusia menyebabkan kerugian yang signifikan pada personel dan perlengkapan musuh. Selama perang kontra baterai, artileri Rusia menghancurkan sebuah howitzer D-30, 3 posisi mortir 120 mm, dan sebuah kendaraan pemasok amunisi. Sistem pertahanan udara grup menembak jatuh proyektil MLRS HIMARS dan kendaraan udara tak berawak tipe LELE-KA-100, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan resmi tanggal 13 Juni. Selain itu, sistem penyembur api berat Solnsepiok menghancurkan benteng musuh. Laporan dari kubu Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 13 Juni menyebut Rusia kehilangan 470 prajurit dalam sehari. Termasuk 4 tank, 6 kendaraan pengangkut personel lapis baja, 20 unit artileri dan 2 drone. Secara total, Moskow sudah kehilangan 216.650 prajurit sejak meluncurkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengajak dunia internasional bersatu mengecam agresi militer Rusia ke negaranya. Zelensky menunjukkan video penghancuran kompleks apartemen warga sipil di Kryvyi Rih Dnepropetrovsk, Ukraina. Teroris harus diberantas tuntas di muka bumi ini, mereka merenggut yang tidak berdosa dengan serangan rudalnya, kata Zelensky.
Militer Ukraina menunjukkan rekaman penghancuran pasukan Rusia di arah selatan Zaporizhia. Pergerakan pasukan penyerang Rusia terekam kamera pengintai pasukan khusus SSO Ukraina. Rusia melakukan 2 kali percobaan serangan ke arah pertahanan pasukan Ukraina dan digagalkan. Selama pertempuran, operator drone FPV SSO Ukraina menunjukkan efisiensi yang luar biasa. Pasukan musuh tidak dibiarkan kembali dengan selamat. Demikian keterangan video militer Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung 476 hari. Belum ada tanda-petanda perdamaian. Batalion OBTF Kaskad merilis kompilasi rekaman video penghancuran kendaraan tempur Ukraina dari Amerika Serikat Maxpro. Kranpur kiriman AS dihancurkan dengan serangan drone. Serangan tepat sasaran, musuh tidak sempat menghindar. Demikian keterangan video Batalion OBTF Kaskad tanggal 12 Juni. Batalion ini salah satu pasukan elit Republik Rakyat Donetsk yang bergabung di Angkatan Darat Rusia. Batalion Kaskad di garis terdepan selama operasi militer khusus di Ukraina. Militer Ukraina kehilangan salah satu fasilitas pertahanan udaranya di arah Donetsk Selatan. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman video penghancuran sistem pertahanan udara Sambuk M1. Alat ini hancur terkena serangan rudal pasukan Vostok Rusia. Serangan tepat sasaran di arah Donetsk Selatan, demikian keterangan video di Telegram tanggal 12 Juni. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia, mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 442 jet tempur dan 238 helikopter, 4.579 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 9.915 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.122 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 5.093 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.905 unit peralatan militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung di Ukraina. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 96 unit artileri AFO di posisi tembak, prajurit, tenaga musuh, dan perangkat keras di 102 area juga diserang. Satu radar sistem pertahanan udara S-300 Ukraina dinetralkan di dekat Gaik, wilayah Dnepropetrovsk. Selain itu, depot amunisi Brigade Mekanis ke-67 Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di dekat Torskoye, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, Komando Batalion dan Pos Pengamatan Brigade Jaeger ke-68 Angkatan Bersenjata Ukraina disingkirkan di dekat Velikaya Novosyolka, Republik Rakyat Donetsk. Militer Rusia dan Ukraina melaporkan perkembangan terbaru dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir.
Kontak senjata terjadi di sejumlah area tanggal 13 Juni. Militer Rusia menunjukkan rekaman lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di arah Zaporozhye ditinggalkan begitu saja ketika mencoba melakukan serangan balik. Tank Leopard macan tutul dan kendaraan tempur infanteri IFV Bradley. Ini adalah trofi kami sekarang, tulis Kementerian Pertahanan Rusia di Telegram tanggal 13 Juni. Prajurit grup Vostok memeriksa tank dan IFV Bradley yang disita dalam pertempuran. Tank Leopard kiriman Jerman, sementara Bradley didapat Kiev dari Amerika Serikat. Beberapa kendaraan tempur dengan mesin yang berfungsi, yang menunjukkan sifat pertempuran yang cepat berlalu, dan kru AFU meninggalkan kendaraan siap tempur, tambah keterangan video tersebut. О, что там, Роман? О, ты, граник. РПГ-22, да? О. А вот он, фрисовский нахваленный леопард. Ой, их две техники работают. Это Брэдли. Ну вот. Не так уж и страшна эта техника. Вот так вот. Слава России! Победа будет за нами! В ходе боевых действий на Купянском направлении авиация группировки войск Запад нанесла Selama operasi tempur ke arah Kupiansk, penerbangan grup pasukan Zapad melakukan 8 serangan rudal dan pemboman terhadap area penempatan sementara, kelompok prajurit, senjata, dan perangkat keras militer Brigade Mekanik terpisah ke-14 dan Brigade Pertahanan Teritorial terpisah ke-103 Angkatan Bersenjata Ukraina. Di area pertahanan tentara tank pertama, selama perang kontra Batrai di dekat jalur Volchi, senjata self-propelled Gyatsin S di bawah komando Sersan Junior Yevgeny Seviridov menghancurkan senjata anti-tank Krab buatan Polandia. Selain itu, tembakan self-propelled Mesta S di dekat Vishnevoye menghantam sebuah penempatan mortir musuh, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan resmi tanggal 13 Juni. Grup Pertahanan Udara Rusia di dekat Kolomichiha menggunakan sistem Buksam menghancurkan UAV Sinitsa, dan sistem pertahanan udara portabel Strela di dekat Olsani menembak jatuh UAV tipe helikopter milik musuh. Подразделения южной группировки войск успешно отразили попытки. Grup pasukan Yuk berhasil menghalau upaya pengintaian musuh di area Novosyolovka, Yakovlivka, Razdolovka, dan Krasnoye. Sistem roket peluncuran ganda Tornado S dari unit artileri distrik militer selatan melakukan serangan rudal terhadap sekelompok pasukan AFU di dekat Sevanovka, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan resmi tanggal 13 Juni. Artileri grup juga menetralkan depot amunisi di dekat desa Krasnoye, benteng peleton Brigade Mekanik terpisah ke-110 AFU di Mariinka, dan sekelompok infanteri musuh di dekat Grigorovka juga digempur. Presiden Rusia Vladimir Putin mengunjungi rumah sakit klinik militer pusat Vishnevsky dan memberikan penghargaan negara kepada personel militer. Usai upacara penganugerahan, Kepala negara berbicara dengan prajurit yang dianugerahi gelar pahlawan Rusia dan Order of Courage. На Краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества. Pergerakan satu peleton kendaraan tempur infanteri Brigade Mekanik AFU ke-67 terdeteksi radar pengintai ke arah Krasny Liman dekat kehutanan Serebryansky. Kemudian serangan penerbangan Angkatan Darat kelompok pasukan Center Rusia menyebabkan kerugian yang signifikan pada personel dan perlengkapan musuh. Selama perang kontra Batrai, artileri Rusia menghancurkan sebuah howitzer D-30, 3 posisi mortir 120 mm, dan sebuah kendaraan pemasok amunisi. Sistem pertahanan udara grup menembak jatuh proyektil MLRS HIMARS dan kendaraan udara tak berawak tipe LELE-KA-100, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan resmi tanggal 13 Juni. Selain itu, sistem penyembur api berat Solnsepiok menghancurkan benteng musuh.
Laporan dari kubu Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 13 Juni menyebut Rusia kehilangan 470 prajurit dalam sehari. Termasuk 4 tank, 6 kendaraan pengangkut personel lapis baja, 20 unit artileri dan 2 drone. Secara total, Moskow sudah kehilangan 216.650 prajurit sejak meluncurkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengajak dunia internasional bersatu mengecam agresi militer Rusia ke negaranya. Zelensky menunjukkan video penghancuran kompleks apartemen warga sipil di Kryvyi Rih Dnepropetrovsk, Ukraina. Teroris harus diberantas tuntas di muka bumi ini, mereka merenggut yang tidak berdosa dengan serangan rudalnya, kata Zelensky. Militer Ukraina menunjukkan rekaman penghancuran pasukan Rusia di arah selatan Zaporizhia. Pergerakan pasukan penyerang Rusia terekam kamera pengintai pasukan khusus SSO Ukraina. Rusia melakukan 2 kali percobaan serangan ke arah pertahanan pasukan Ukraina dan digagalkan. Selama pertempuran, operator drone FPV SSO Ukraina menunjukkan efisiensi yang luar biasa. Pasukan musuh tidak dibiarkan kembali dengan selamat. Demikian keterangan video militer Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung 476 hari. Belum ada tanda-petanda perdamaian. Batalion OBTF Kaskat merilis kompilasi rekaman video penghancuran kendaraan tempur Ukraina dari Amerika Serikat Max Pro. Kranpur kiriman AS dihancurkan dengan serangan drone. Serangan tepat sasaran, musuh tidak sempat menghindar. Demikian keterangan video Batalion OBTF Kaskat tanggal 12 Juni. Batalion ini salah satu pasukan elit Republik Rakyat Donetsk yang bergabung di Angkatan Darat Rusia. Batalion Kaskat di garis terdepan selama operasi militer khusus di Ukraina. Militer Ukraina kehilangan salah satu fasilitas pertahanan udaranya di arah Donetsk Selatan. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman video penghancuran sistem pertahanan udara Sambuk M1. Alat ini hancur terkena serangan rudal pasukan Vostok Rusia. Serangan tepat sasaran di arah Donetsk Selatan, demikian keterangan video di Telegram tanggal 12 Juni. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 442 jet tempur dan 238 helikopter, 4.579 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 9.915 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya.
Juga 1.122 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 5.093 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.905 unit peralatan militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung di Ukraina. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 96 unit artileri AFO di posisi tembak, prajurit, tenaga musuh, dan perangkat keras di 102 area juga diserang. Satu radar sistem pertahanan udara S-300 Ukraina dinetralkan di dekat Gaik wilayah Dnepropetrovsk. Selain itu, depot amunisi Brigade Mekanis ke-67 Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di dekat Torskoye, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, Komando Batalion dan Pos Pengamatan Brigade Jaeger ke-68 Angkatan Bersenjata Ukraina disingkirkan di dekat Velikaya Novosiolka, Republik Rakyat Donetsk. Militer Rusia dan Ukraina melaporkan perkembangan terbaru dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata terjadi di sejumlah area tanggal 13 Juni. Militer Rusia menunjukkan rekaman lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina di arah Zaporozhye ditinggalkan begitu saja ketika mencoba melakukan serangan balik. Tank Leopard macan tutul dan kendaraan tempur infanteri IFV Bradley. Ini adalah trofi kami sekarang, tulis Kementerian Pertahanan Rusia di Telegram tanggal 13 Juni. Prajurit grup Vostok memeriksa tank dan IFV Bradley yang disita dalam pertempuran. Tank Leopard kiriman Jerman, sementara Bradley didapat Kiev dari Amerika Serikat. Beberapa kendaraan tempur dengan mesin yang berfungsi, yang menunjukkan sifat pertempuran yang cepat berlalu, dan kru AFO meninggalkan kendaraan siap tempur, tambah keterangan video tersebut. О, что там, Роман? О, ты, граник. РПГ-22, да? О. А вот он, фрисовский нахваленный Леопард. Ой, их две техники работают. Это Брэдли. Ну вот. Не так уж и страшна эта техника. Вот так вот. Слава России! Победа будет за нами! В ходе боевых действий на Купянском направлении авиация группировки войск Запад нанесла Selama operasi tempur ke arah Kupiansk, penerbangan grup pasukan Zapad melakukan 8 serangan rudal dan pemboman terhadap area penempatan sementara, kelompok prajurit, senjata, dan perangkat keras militer Brigade Mekanik terpisah ke-14 dan Brigade Pertahanan Teritorial terpisah ke-103 Angkatan Bersenjata Ukraina. Di area pertahanan tentara tank pertama, selama perang kontra baterai di dekat jalur Volchi, senjata self-propelled Gyatsin S di bawah komando Sersan Junior Yevgeny Seviridov menghancurkan senjata anti-tank Krab buatan Polandia. Selain itu, tembakan self-propelled Mesta S di dekat Vishnevoye menghantam sebuah penempatan mortir musuh, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan resmi tanggal 13 Juni. Grup Pertahanan Udara Rusia di dekat Kolomichiha menggunakan sistem Buksam menghancurkan UAV Sinitsa, dan sistem pertahanan udara portabel Strela di dekat Olsani menembak jatuh UAV tipe helikopter milik musuh. Подразделения южной группировки войск успешно отразили попытки. Grup pasukan Yuk berhasil menghalau upaya pengintaian musuh di area Novosyolovka, Yakovlivka, Razdolovka, dan Krasnoye. Sistem roket peluncuran ganda Tornado S dari unit artileri distrik militer selatan melakukan serangan rudal terhadap sekelompok pasukan AFO di dekat Sevanovka, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan resmi tanggal 13 Juni. Artileri grup juga menetralkan depot amunisi di dekat desa Krasnoye, benteng peleton Brigade Mekanik terpisah ke-110 AFO di Mariinka, dan sekelompok infanteri musuh di dekat Grigorovka juga digempur.
Presiden Rusia Vladimir Putin mengunjungi rumah sakit klinik militer pusat Vishnevsky dan memberikan penghargaan negara kepada personel militer. Usai upacara penganugerahan, Kepala negara berbicara dengan prajurit yang dianugerahi gelar pahlawan Rusia dan Order of Courage. На Краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества. Pergerakan satu peleton kendaraan tempur infanteri Brigade Mekanik AFU ke-67 terdeteksi radar pengintai ke arah Krasny Liman dekat kehutanan Serebryansky. Kemudian serangan penerbangan Angkatan Darat kelompok pasukan Center Rusia menyebabkan kerugian yang signifikan pada personel dan perlengkapan musuh. Selama perang kontra baterai, artileri Rusia menghancurkan sebuah howitzer D-30, 3 posisi mortir 120 mm, dan sebuah kendaraan pemasok amunisi. Sistem pertahanan udara grup menembak jatuh proyektil MLRS HIMARS dan kendaraan udara tak berawak tipe LELEKA-100, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan resmi tanggal 13 Juni. Selain itu, sistem penyembur api berat Solnsepiok menghancurkan benteng musuh. Laporan dari kubu Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 13 Juni menyebut Rusia kehilangan 470 prajurit dalam sehari. Termasuk 4 tank, 6 kendaraan pengangkut personel lapis baja, 20 unit artileri dan 2 drone. Secara total, Moskow sudah kehilangan 216.650 prajurit sejak meluncurkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengajak dunia internasional bersatu mengecam agresi militer Rusia ke negaranya. Zelensky menunjukkan video penghancuran kompleks apartemen warga sipil di Kryvyi Rih Dnepropetrovsk, Ukraina. Teroris harus diberantas tuntas di muka bumi ini, mereka merenggut yang tidak berdosa dengan serangan rudalnya, kata Zelensky. Militer Ukraina menunjukkan rekaman penghancuran pasukan Rusia di arah selatan Zaporizhia. Pergerakan pasukan penyerang Rusia terekam kamera pengintai pasukan khusus SSO Ukraina. Rusia melakukan 2 kali percobaan serangan ke arah pertahanan pasukan Ukraina dan digagalkan. Selama pertempuran, operator drone FPV SSO Ukraina menunjukkan efisiensi yang luar biasa. Pasukan musuh tidak dibiarkan kembali dengan selamat. Demikian keterangan video militer Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung 476 hari. Belum ada tanda petanda perdamaian. Batalion OBTF Kaskad merilis kompilasi rekaman video penghancuran kendaraan tempur Ukraina dari Amerika Serikat Maxpro. Kranpur kiriman AS dihancurkan dengan serangan drone. Serangan tepat sasaran, musuh tidak sempat menghindar. Demikian keterangan video Batalion OBTF Kaskad tanggal 12 Juni. Batalion ini salah satu pasukan elit Republik Rakyat Donetsk yang bergabung di Angkatan Darat Rusia. Batalion Kaskad di garis terdepan selama operasi militer khusus di Ukraina.
Militer Ukraina kehilangan salah satu fasilitas pertahanan udaranya di arah Donetsk Selatan. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman video penghancuran sistem pertahanan udara Sambuk M1. Alat ini hancur terkena serangan rudal pasukan Vostok Rusia. Serangan tepat sasaran di arah Donetsk Selatan, demikian keterangan video di Telegram tanggal 12 Juni. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia, mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 442 jet tempur dan 238 helikopter, 4.579 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 9.915 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.122 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 5.093 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.905 unit peralatan militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung di Ukraina. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak, prajurit, tenaga musuh, dan perangkat keras di 102 area juga diserang. Satu radar sistem pertahanan udara S-300 Ukraina dinetralkan di dekat Gaik, wilayah Dnepropetrovsk. Selain itu, depot amunisi Brigadei Mekanis ke-67 Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di dekat Torskoye, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, Komando Batalion dan Pos Pengamatan Brigadei Jaeger ke-68 Angkatan Bersenjata Ukraina disingkirkan di dekat Velikaya Novosiolka, Republik Rakyat Donetsk. Militer Rusia dan Ukraina melaporkan perkembangan terbaru dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata terjadi di sejumlah area tanggal 13 Juni. Militer Rusia menunjukkan rekaman lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina di arah Zaporozhye ditinggalkan begitu saja ketika mencoba melakukan serangan balik. Tank Leopard macan tutul dan kendaraan tempur infanteri IFV Bradley. Ini adalah trofi kami sekarang, tulis Kementerian Pertahanan Rusia di Telegram tanggal 13 Juni. Prajurit grup Vostok memeriksa tank dan IFV Bradley yang disita dalam pertempuran. Tank Leopard kiriman Jerman, sementara Bradley didapat Kiev dari Amerika Serikat. Beberapa kendaraan tempur dengan mesin yang berfungsi, yang menunjukkan sifat pertempuran yang cepat berlalu, dan kru AFU meninggalkan kendaraan siap tempur, tambah keterangan video tersebut. О, что там, Ромаха? О, видишь, граник. РПГ-22, да? О. А вот он, фрисовский нахваленный леопард. Ой, их две техники работают. Это Брэдли. Ну вот. Не так уж и страшна эта техника. Вот так вот. Слава России! Победа будет за нами! В ходе боевых действий на Купянском направлении авиация группировки войск Запад нанесла Selama operasi tempur ke arah Kupiansk, penerbangan grup pasukan Zapad melakukan 8 serangan rudal dan pemboman terhadap area penempatan sementara, kelompok prajurit, senjata, dan perangkat keras militer Brigadei Mekanik terpisah ke-14 dan Brigadei Pertahanan Teritorial terpisah ke-103 Angkatan Bersenjata Ukraina. Di area pertahanan tentara tank pertama, selama perang kontra baterai di dekat jalur Volchi, senjata self-propelled Gyatsin S di bawah komando Sersan Junior Yevgeny Seviridov menghancurkan senjata anti-tank Krab buatan Polandia. Selain itu,
Tembakan self-propelled Mesta S di dekat Vishnevoye menghantam sebuah penempatan mortir musuh, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan resmi tanggal 13 Juni. Grup pertahanan udara Rusia di dekat Kolomichiha menggunakan sistem Buksam menghancurkan UAV Sinitsa, dan sistem pertahanan udara portabel Strela di dekat Olsani menembak jatuh UAV tipe helikopter milik musuh. Подразделения южной группировки войск успешно отразили попытки. Grup pasukan Yuk berhasil menghalau upaya pengintaian musuh di area Novosyolovka, Yakovlivka, Razdolovka, dan Krasnoye. Sistem roket peluncuran ganda Tornado S dari unit artileri distrik militer selatan melakukan serangan rudal terhadap sekelompok pasukan AFO di dekat Sevanovka, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan resmi tanggal 13 Juni. Artileri grup juga menetralkan depot amunisi di dekat desa Krasnoye, benteng peleton Brigadei Mekanik terpisah ke-110 AFO di Mariinka, dan sekelompok infanteri musuh di dekat Grigorovka juga digempur. Presiden Rusia Vladimir Putin mengunjungi rumah sakit klinik militer pusat Vishnevsky dan memberikan penghargaan negara kepada personel militer. Usai upacara penganugerahan, kepala negara berbicara dengan prajurit yang dianugerahi gelar pahlawan Rusia dan Order of Courage. На Краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества. Pergerakan satu peleton kendaraan tempur infanteri Brigadei Mekanik AFO ke-67 terdeteksi radar pengintai ke arah Krasny Liman dekat kehutanan Serebryansky. Kemudian serangan penerbangan Angkatan Darat kelompok pasukan Center Rusia menyebabkan kerugian yang signifikan pada personel dan perlengkapan musuh. Selama perang kontra baterai, artileri Rusia menghancurkan sebuah howitzer D-30, 3 posisi mortir 120 mm, dan sebuah kendaraan pemasok amunisi. Sistem pertahanan udara grup menembak jatuh proyektil MLRS HIMARS dan kendaraan udara tak berawak tipe LELE-KA-100, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan resmi tanggal 13 Juni. Selain itu, sistem penyembur api berat Solnsepiok menghancurkan benteng musuh. Laporan dari kubu Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 13 Juni menyebut Rusia kehilangan 470 prajurit dalam sehari. Termasuk 4 tank, 6 kendaraan pengangkut personel lapis baja, 20 unit artileri dan 2 drone. Secara total, Moskow sudah kehilangan 216.650 prajurit sejak meluncurkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengajak dunia internasional bersatu mengecam agresi militer Rusia ke negaranya. Zelensky menunjukkan video penghancuran kompleks apartemen warga sipil di Kryvyi Rih Dnepropetrovsk, Ukraina. Teroris harus diberantas tuntas di muka bumi ini, mereka merenggut yang tidak berdosa dengan serangan rudalnya, kata Zelensky. Militer Ukraina menunjukkan rekaman penghancuran pasukan Rusia di arah selatan Zaporizhia. Pergerakan pasukan penyerang Rusia terekam kamera pengintai pasukan khusus SSO Ukraina. Rusia melakukan 2 kali percobaan serangan ke arah pertahanan pasukan Ukraina dan digagalkan. Selama pertempuran, operator drone FPV SSO Ukraina menunjukkan efisiensi yang luar biasa. Pasukan musuh tidak dibiarkan kembali dengan selamat. Demikian keterangan video militer Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung 476 hari. Belum ada tanda-petanda perdamaian.
Batalion OBTF Kaskad merilis kompilasi rekaman video penghancuran kendaraan tempur Ukraina dari Amerika Serikat Max Pro. Kranpur kiriman AS dihancurkan dengan serangan drone. Serangan tepat sasaran, musuh tidak sempat menghindar. Demikian keterangan video Batalion OBTF Kaskad tanggal 12 Juni. Batalion ini salah satu pasukan elit Republik Rakyat Donetsk yang bergabung di Angkatan Darat Rusia. Batalion Kaskad di garis terdepan selama operasi militer khusus di Ukraina. Militer Ukraina kehilangan salah satu fasilitas pertahanan udaranya di arah Donetsk Selatan. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman video penghancuran sistem pertahanan udara Sambuk M1. Alat ini hancur terkena serangan rudal pasukan Vostok Rusia. Serangan tepat sasaran di arah Donetsk Selatan, demikian keterangan video di Telegram tanggal 12 Juni. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia, mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 442 jet tempur dan 238 helikopter, 4.579 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 9.915 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.122 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 5.093 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.905 unit peralatan militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung di Ukraina. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak, prajurit, tenaga musuh, dan perangkat keras di 102 area juga diserang. Satu radar sistem pertahanan udara S-300 Ukraina dinetralkan di dekat Gaik, wilayah Dnepropetrovsk. Selain itu, Depot amunisi Brigade Mekanis ke-67 Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di dekat Torskoye, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, Komando Batalion dan Pos Pengamatan Brigade Jaeger ke-68 Angkatan Bersenjata Ukraina disingkirkan di dekat Velikaya Novosyolka, Republik Rakyat Donetsk. Militer Rusia dan Ukraina melaporkan perkembangan terbaru dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata terjadi di sejumlah area tanggal 13 Juni. Militer Rusia menunjukkan rekaman lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina di arah Zaporozhye ditinggalkan begitu saja ketika mencoba melakukan serangan balik. Tank Leopard macan tutul dan kendaraan tempur infanteri IFV Bradley. Ini adalah trofi kami sekarang, tulis Kementerian Pertahanan Rusia di Telegram tanggal 13 Juni. Prajurit grup Vostok memeriksa tank dan IFV Bradley yang disita dalam pertempuran. Tank Leopard kiriman Jerman, sementara Bradley didapat Kiev dari Amerika Serikat. Beberapa kendaraan tempur dengan mesin yang berfungsi, yang menunjukkan sifat pertempuran yang cepat berlalu, dan kru AFU meninggalkan kendaraan siap tempur, tambah keterangan video tersebut. О, что там, Роман? О, ты, граник. РПГ-22, да? О. А вот он,
фрисовский нахваленный леопард. Ой, их две техники работают. Это Брэдли. Ну вот. Не так уж и страшна эта техника. Вот так вот. Слава России! Победа будет за нами! В ходе боевых действий на Купянском направлении авиация группировки войск Запад нанесла Selama operasi tempur ke arah Kupians, penerbangan grup pasukan Zapad melakukan 8 serangan rudal dan pemboman terhadap area penempatan sementara, kelompok prajurit, senjata, dan perangkat keras militer Brigade Mekanik Terpisah ke-14 dan Brigade Pertahanan Teritorial Terpisah ke-103 Angkatan Bersenjata Ukraina. Di area pertahanan tentara tank pertama, selama perang kontra Batrai di dekat jalur Volchi, senjata self-propelled Gyatsin S di bawah komando Sersan Junior Yevgeny Seviridov menghancurkan senjata anti-tank Krab buatan Polandia. Selain itu, tembakan self-propelled Mesta S di dekat Vishnevoye menghantam sebuah penempatan mortir musuh, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan resmi tanggal 13 Juni. Grup Pertahanan Udara Rusia di dekat Kolomichiha menggunakan sistem Buksam menghancurkan UAV Sinitsa, dan sistem pertahanan udara portabel Strela di dekat Olsani menembak jatuh UAV tipe helikopter milik musuh. Подразделения южной группировки войск успешно отразили попытки. Grup pasukan Yuk berhasil menghalau upaya pengintaian musuh di area Novosyolovka, Yakovlivka, Razdolovka, dan Krasnoye. Sistem roket peluncuran ganda Tornado S dari unit artileri distrik militer selatan melakukan serangan rudal terhadap sekelompok pasukan AFU di dekat Sevanovka, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan resmi tanggal 13 Juni. Artileri grup juga menetralkan depot amunisi di dekat desa Krasnoye, benteng peleton Brigade Mekanik Terpisah ke-110 AFU di Mariinka, dan sekelompok infanteri musuh di dekat Grigorovka juga digempur. Presiden Rusia Vladimir Putin mengunjungi rumah sakit klinik militer pusat Vishnevsky dan memberikan penghargaan negara kepada personel militer. Usai upacara penganugerahan, Kepala negara berbicara dengan prajurit yang dianugerahi gelar pahlawan Rusia dan Order of Courage. На Краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества. Pergerakan satu peleton kendaraan tempur infanteri Brigade Mekanik AFU ke-67 terdeteksi radar pengintai ke arah Krasny Liman dekat kehutanan Serebryansky. Kemudian serangan penerbangan Angkatan Darat kelompok pasukan Center Rusia menyebabkan kerugian yang signifikan pada personel dan perlengkapan musuh. Selama perang kontra Batrai, artileri Rusia menghancurkan sebuah howitzer D-30, 3 posisi mortir 120 mm, dan sebuah kendaraan pemasok amunisi. Sistem pertahanan udara grup menembak jatuh proyektil MLRS HIMARS dan kendaraan udara tak berawak tipe LELE-KA-100, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan resmi tanggal 13 Juni. Selain itu, sistem penyembur api berat Solnsepiok menghancurkan benteng musuh. Laporan dari Kubu Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 13 Juni menyebut Rusia kehilangan 470 prajurit dalam sehari. Termasuk 4 tank, 6 kendaraan pengangkut personel lapis baja, 20 unit artileri dan 2 drone. Secara total, Moskow sudah kehilangan 216.650 prajurit sejak meluncurkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengajak dunia internasional bersatu mengecam agresi militer Rusia ke negaranya. Zelensky menunjukkan video penghancuran kompleks apartemen warga sipil di Kryvyi Rih Dnepropetrovsk, Ukraina. Teroris harus diberantas tuntas di muka bumi ini,
Mereka merenggut yang tidak berdosa dengan serangan rudalnya, kata Zelensky. Militer Ukraina menunjukkan rekaman penghancuran pasukan Rusia di arah selatan Zaporizhia. Pergerakan pasukan penyerang Rusia terekam kamera pengintai pasukan khusus SSO Ukraina. Rusia melakukan 2 kali percobaan serangan ke arah pertahanan pasukan Ukraina dan digagalkan. Selama pertempuran, operator drone FPV SSO Ukraina menunjukkan efisiensi yang luar biasa. Pasukan musuh tidak dibiarkan kembali dengan selamat. Demikian keterangan video militer Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung 476 hari. Belum ada tanda petanda perdamaian. Batalion OBTF Kaskat merilis kompilasi rekaman video penghancuran kendaraan tempur Ukraina dari Amerika Serikat Max Pro. Rampur kiriman AS dihancurkan dengan serangan drone. Serangan tepat sasaran, musuh tidak sempat menghindar. Demikian keterangan video Batalion OBTF Kaskat tanggal 12 Juni. Batalion ini salah satu pasukan elit Republik Rakyat Donetsk yang bergabung di Angkatan Darat Rusia. Batalion Kaskat di garis terdepan selama operasi militer khusus di Ukraina. Militer Ukraina kehilangan salah satu fasilitas pertahanan udaranya di arah Donetsk Selatan. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman video penghancuran sistem pertahanan udara Sambuk M1. Alat ini hancur terkena serangan rudal pasukan Vostok Rusia. Serangan tepat sasaran di arah Donetsk Selatan, demikian keterangan video di Telegram tanggal 12 Juni. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia, mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 442 jet tempur dan 238 helikopter, 4.579 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 9.915 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.122 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 5.093 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.905 unit peralatan militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung di Ukraina. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak, prajurit, tenaga musuh, dan perangkat keras di 102 area juga diserang. Satu radar sistem pertahanan udara S-300 Ukraina dinetralkan di dekat Gaik, wilayah Dnipropetrovsk. Selain itu,
Depot amunisi Brigade Mekanis ke-67 Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di dekat Torskoye, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, Komando Batalion dan Pos Pengamatan Brigade Jaeger ke-68 Angkatan Bersenjata Ukraina disingkirkan di dekat Velikaya Novosiolka, Republik Rakyat Donetsk. Militer Rusia dan Ukraina melaporkan perkembangan terbaru dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata terjadi di sejumlah area tanggal 13 Juni. Militer Rusia menunjukkan rekaman lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina di arah Zaporozhye ditinggalkan begitu saja ketika mencoba melakukan serangan balik. Tank Leopard macan tutul dan kendaraan tempur infanteri IFV Bradley. Ini adalah trofi kami sekarang, tulis Kementerian Pertahanan Rusia di Telegram tanggal 13 Juni. Prajurit grup Vostok memeriksa tank dan IFV Bradley yang disita dalam pertempuran. Tank Leopard kiriman Jerman, sementara Bradley didapat Kiev dari Amerika Serikat. Beberapa kendaraan tempur dengan mesin yang berfungsi, yang menunjukkan sifat pertempuran yang cepat berlalu, dan kru AFO meninggalkan kendaraan siap tempur, tambah keterangan video tersebut. О, что там, Ромаха? О, видишь, граник. РПГ-22, да? О. А вот он, блядь, фрисовский нахваленный леопард. Ой, их две техники работают. Это Брэдли. Ну вот. Не так уж и страшна эта блядь, техника. Вот так вот. Слава России! Победа будет за нами! В ходе боевых действий на Купянском направлении авиация группировки войск Запад нанесла Selama operasi tempur ke arah Kupiansk, penerbangan grup pasukan Zapad melakukan 8 serangan rudal dan pemboman terhadap area penempatan sementara, kelompok prajurit, senjata, dan perangkat keras militer Brigade Mekanik terpisah ke-14 dan Brigade Pertahanan Teritorial terpisah ke-103 Angkatan Bersenjata Ukraina. Di area pertahanan tentara tank pertama, selama perang kontra baterai di dekat jalur Volchi, senjata self-propelled Gyatsin S di bawah komando Sersan Junior Yevgeny Seviridov menghancurkan senjata anti-tank Krab buatan Polandia. Selain itu, tembakan self-propelled Mesta S di dekat Vishnevoye menghantam sebuah penempatan mortir musuh, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan resmi tanggal 13 Juni. Grup Pertahanan Udara Rusia di dekat Kolomichiha menggunakan sistem Buksam menghancurkan UAV Sinitsa, dan sistem pertahanan udara portabel Strela di dekat Olsani menembak jatuh UAV tipe helikopter milik musuh. Подразделения южной группировки войск успешно отразили попытки. Grup pasukan Yuk berhasil menghalau upaya pengintaian musuh di area Novosyolovka, Yakovlivka, Razdolovka, dan Krasnoye. Sistem roket peluncuran ganda Tornado S dari unit artileri distrik militer selatan melakukan serangan rudal terhadap sekelompok pasukan AFO di dekat Sevanovka, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan resmi tanggal 13 Juni. Artileri grup juga menetralkan depot amunisi di dekat desa Krasnoye, benteng peleton Brigade Mekanik terpisah ke-110 AFO di Mariinka, dan sekelompok infanteri musuh di dekat Grigorovka juga digempur. Presiden Rusia Vladimir Putin mengunjungi rumah sakit klinik militer pusat Vishnevsky dan memberikan penghargaan negara kepada personel militer. Usai upacara penganugerahan, kepala negara berbicara dengan prajurit yang dianugerahi gelar pahlawan Rusia dan Order of Courage. На Краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества. Pergerakan satu peleton kendaraan tempur infanteri Brigade Mekanik AFO ke-67 terdeteksi radar pengintai ke arah Krasny Liman dekat kehutanan Serebryansky. Kemudian serangan penerbangan Angkatan Darat kelompok pasukan Center Rusia menyebabkan kerugian yang signifikan pada personel dan perlengkapan musuh.
Selama perang kontra baterai, artileri Rusia menghancurkan sebuah howitzer D-30, 3 posisi mortir 120 mm, dan sebuah kendaraan pemasok amunisi. Sistem pertahanan udara grup menembak jatuh proyektil MLRS HIMARS dan kendaraan udara tak berawak tipe LELEKA-100, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan resmi tanggal 13 Juni. Selain itu, sistem penyembur api berat Solntsepyok menghancurkan benteng musuh. Laporan dari kubu Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 13 Juni menyebut Rusia kehilangan 470 prajurit dalam sehari. Termasuk 4 tank, 6 kendaraan pengangkut personel lapis baja, 20 unit artileri dan 2 drone. Secara total, Moskow sudah kehilangan 216.650 prajurit sejak meluncurkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengajak dunia internasional bersatu mengecam agresi militer Rusia ke negaranya. Zelensky menunjukkan video penghancuran kompleks apartemen warga sipil di Kryvyi Rih Dnepropetrovsk, Ukraina. Teroris harus diberantas tuntas di muka bumi ini, mereka merenggut yang tidak berdosa dengan serangan rudalnya, kata Zelensky. Militer Ukraina menunjukkan rekaman penghancuran pasukan Rusia di arah selatan Zaporizhia. Pergerakan pasukan penyerang Rusia terekam kamera pengintai pasukan khusus SSO Ukraina. Rusia melakukan 2 kali percobaan serangan ke arah pertahanan pasukan Ukraina dan digagalkan. Selama pertempuran, operator drone FPV SSO Ukraina menunjukkan efisiensi yang luar biasa. Pasukan musuh tidak dibiarkan kembali dengan selamat. Demikian keterangan video militer Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung 476 hari. Belum ada tanda-petanda perdamaian. Batalion OBTF Kaskad merilis kompilasi rekaman video penghancuran kendaraan tempur Ukraina dari Amerika Serikat MaxPro. Kranpur kiriman AS dihancurkan dengan serangan drone. Serangan tepat sasaran, musuh tidak sempat menghindar, demikian keterangan video Batalion OBTF Kaskad tanggal 12 Juni. Batalion ini salah satu pasukan elit Republik Rakyat Donetsk yang bergabung di Angkatan Darat Rusia. Batalion Kaskad di garis terdepan selama operasi militer khusus di Ukraina. Militer Ukraina kehilangan salah satu fasilitas pertahanan udaranya di arah Donetsk Selatan. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman video penghancuran sistem pertahanan udara Sambuk M1. Alat ini hancur terkena serangan rudal pasukan Vostok Rusia. Serangan tepat sasaran di arah Donetsk Selatan, demikian keterangan video di Telegram tanggal 12 Juni.
Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia, mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 442 jet tempur dan 238 helikopter, 4.579 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 9.915 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.122 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 5.093 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.905 unit peralatan militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung di Ukraina. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak, prajurit, tenaga musuh, dan perangkat keras di 102 area juga diserang. Satu radar sistem pertahanan udara S-300 Ukraina dinetralkan di dekat Gaik, wilayah Dnepropetrovsk. Selain itu, depot amunisi Brigade Mekanis ke-67 Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di dekat Torskoye, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, Komando Batalion dan Pos Pengamatan Brigade Jaeger ke-68 Angkatan Bersenjata Ukraina disingkirkan di dekat Velikaya Novosyolka, Republik Rakyat Donetsk. Militer Rusia dan Ukraina melaporkan perkembangan terbaru dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata terjadi di sejumlah area tanggal 13 Juni. Militer Rusia menunjukkan rekaman lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina di arah Zaporozhye ditinggalkan begitu saja ketika mencoba melakukan serangan balik. Tank Leopard macan tutul dan kendaraan tempur infanteri IFV Bradley. Ini adalah trofi kami sekarang, tulis Kementerian Pertahanan Rusia di Telegram tanggal 13 Juni. Prajurit grup Vostok memeriksa tank dan IFV Bradley yang disita dalam pertempuran. Tank Leopard kiriman Jerman, sementara Bradley didapat Kiev dari Amerika Serikat. Beberapa kendaraan tempur dengan mesin yang berfungsi, yang menunjukkan sifat pertempuran yang cepat berlalu, dan kru AFU meninggalkan kendaraan siap tempur, tambah keterangan video tersebut. О, что там, Роман? О, ты, граник. РПГ-22, да? О. А вот он, блядь, фрисовский нахваленный леопард. Ой, их две техники работают. Это Брэдли. Ну вот. Не так уж и страшна эта блядь, техника. Вот так вот. Слава России! Победа будет за нами! В ходе боевых действий на Купянском направлении авиация группировки войск Запад нанесла Selama operasi tempur ke arah Kupiansk, penerbangan grup pasukan Zapad melakukan 8 serangan rudal dan pemboman terhadap area penempatan sementara, kelompok prajurit, senjata, dan perangkat keras militer Brigade Mekanik terpisah ke-14 dan Brigade Pertahanan Teritorial terpisah ke-103 Angkatan Bersenjata Ukraina. Di area pertahanan tentara tank pertama, selama perang kontra baterai di dekat jalur Volchi, senjata self-propelled Gyatsin S di bawah komando Sersan Junior Yevgeny Seviridov menghancurkan senjata anti-tank Krab buatan Polandia. Selain itu, tembakan self-propelled Mesta S di dekat Vishnevoye menghantam sebuah penempatan mortir musuh, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan resmi tanggal 13 Juni. Grup Pertahanan Udara Rusia di dekat Kolomichiha menggunakan sistem Buksam menghancurkan UAV Sinitsa, dan sistem pertahanan udara portabel Strela di dekat Olsani menembak jatuh UAV tipe helikopter milik musuh. Подразделения южной группировки войск успешно отразили попытки. Grup pasukan Yuk berhasil menghalau upaya pengintaian musuh di area Novosyolovka, Yakovlivka, Razdolovka, dan Krasnoye. Sistem roket peluncuran ganda Tornado S dari unit artileri distrik militer selatan melakukan serangan rudal terhadap sekelompok pasukan AFU di dekat Sevanovka, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan resmi tanggal 13 Juni.
Artileri grup juga menetralkan depot amunisi di dekat desa Krasnoye, benteng peleton Brigadei Mekanik terpisah ke 110 AFO di Mariinka, dan sekelompok infanteri musuh di dekat Grigorovka juga digempur. Presiden Rusia Vladimir Putin mengunjungi rumah sakit klinik militer pusat Vishnevsky dan memberikan penghargaan negara kepada personel militer. Usai upacara penganugerahan, Kepala negara berbicara dengan prajurit yang dianugerahi gelar pahlawan Rusia dan Order of Courage. На Краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества Pergerakan satu peleton kendaraan tempur infanteri Brigadei Mekanik AFO ke-67 terdeteksi radar pengintai ke arah Krasny Liman dekat kehutanan Serebryansky. Kemudian serangan penerbangan Angkatan Darat kelompok pasukan Center Rusia menyebabkan kerugian yang signifikan pada personel dan perlengkapan musuh. Selama perang kontra baterai, artileri Rusia menghancurkan sebuah howitzer D-30, 3 posisi mortir 120 mm, dan sebuah kendaraan pemasok amunisi. Sistem pertahanan udara grup menembak jatuh proyektil MLRS HIMARS dan kendaraan udara tak berawak tipe LELE KA-100, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan resmi tanggal 13 Juni. Selain itu, sistem penyembur api berat Solnsepiok menghancurkan benteng musuh. Laporan dari Kubu Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 13 Juni menyebut Rusia kehilangan 470 prajurit dalam sehari. Termasuk 4 tank, 6 kendaraan pengangkut personel lapis baja, 20 unit artileri dan 2 drone. Secara total, Moskow sudah kehilangan 216.650 prajurit sejak meluncurkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengajak dunia internasional bersatu mengecam agresi militer Rusia ke negaranya. Zelensky menunjukkan video penghancuran kompleks apartemen warga sipil di Kryvyi Rih Dnepropetrovsky, Ukraina. Teroris harus diberantas tuntas di muka bumi ini, mereka merenggut yang tidak berdosa dengan serangan rudalnya, kata Zelensky. Militer Ukraina menunjukkan rekaman penghancuran pasukan Rusia di arah selatan Zaporizhia. Pergerakan pasukan penyerang Rusia terekam kamera pengintai pasukan khusus SSO Ukraina. Rusia melakukan 2 kali percobaan serangan ke arah pertahanan pasukan Ukraina dan digagalkan. Selama pertempuran, operator drone FPV SSO Ukraina menunjukkan efisiensi yang luar biasa. Pasukan musuh tidak dibiarkan kembali dengan selamat. Demikian keterangan video militer Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung 476 hari. Belum ada tanda-petanda perdamaian. Batalion OBTF Kaskat merilis kompilasi rekaman video penghancuran kendaraan tempur Ukraina dari Amerika Serikat Mexpro. Kranpur kiriman AS dihancurkan dengan serangan drone. Serangan tepat sasaran, musuh tidak sempat menghindar, demikian keterangan video Batalion OBTF Kaskat tanggal 12 Juni. Batalion ini salah satu pasukan elit Republik Rakyat Donetsk yang bergabung di Angkatan Darat Rusia. Batalion Kaskat di garis terdepan selama operasi militer khusus di Ukraina.
Militer Ukraina kehilangan salah satu fasilitas pertahanan udaranya di arah Donetsk Selatan. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman video penghancuran sistem pertahanan udara Sambuk M1. Alat ini hancur terkena serangan rudal pasukan Vostok Rusia. Serangan tepat sasaran di arah Donetsk Selatan, demikian keterangan video di Telegram tanggal 12 Juni. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia, mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 442 jet tempur dan 238 helikopter, 4.579 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 9.915 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.122 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 5.093 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.905 unit peralatan militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung di Ukraina. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 96 unit artileri AFO di posisi tembak, prajurit, tenaga musuh, dan perangkat keras di 102 area juga diserang. Satu radar sistem pertahanan udara S-300 Ukraina dinetralkan di dekat Gaik, wilayah Dnepropetrovsk. Selain itu, Depot amunisi Brigade Mekanis ke-67 Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di dekat Torskoye, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, Komando Batalion dan Pos Pengamatan Brigade Jaeger ke-68 Angkatan Bersenjata Ukraina disingkirkan di dekat Velikaya Novosiolka, Republik Rakyat Donetsk. Militer Rusia dan Ukraina melaporkan perkembangan terbaru dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata terjadi di sejumlah area tanggal 13 Juni. Militer Rusia menunjukkan rekaman lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina di arah Zaporozhye ditinggalkan begitu saja ketika mencoba melakukan serangan balik. Tank Leopard Macan Tutul dan kendaraan tempur infanteri IFV Bradley. Ini adalah trofi kami sekarang, tulis Kementerian Pertahanan Rusia di Telegram tanggal 13 Juni. Prajurit grup Vostok memeriksa tank dan IFV Bradley yang disita dalam pertempuran. Tank Leopard kiriman Jerman, sementara Bradley didapat Kiev dari Amerika Serikat. Beberapa kendaraan tempur dengan mesin yang berfungsi, yang menunjukkan sifat pertempuran yang cepat berlalu, dan kru AFO meninggalkan kendaraan siap tempur, tambah keterangan video tersebut. О, что там, Роман? О, видишь, граник. РПГ-22, да? О. А вот он, блядь, фрисовский нахваленный Леопард. О, их две техники работают. Это Брэдли. Ну вот. Не так уж и страшна эта техника. Вот так вот. Слава России! Победа будет за нами! В ходе боевых действий на Купянском направлении авиация группировки войск Запад нанесла Selama operasi tempur ke arah Kupiansk, penerbangan grup pasukan Zapad melakukan 8 serangan rudal dan pemboman terhadap area penempatan sementara, kelompok prajurit, senjata, dan perangkat keras militer Brigade Mekanik terpisah ke-14 dan Brigade Pertahanan Teritorial terpisah ke-103 Angkatan Bersenjata Ukraina. Di area pertahanan tentara tank pertama, selama perang kontra baterai di dekat jalur Volchi, senjata self-propelled Gyatsin S di bawah komando Sersan Junior Yevgeny Seviridov menghancurkan senjata anti-tank Krab buatan Polandia. Selain itu,
Tembakan self-propelled Mesta S di dekat Vishnevoye menghantam sebuah penempatan mortir musuh, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan resmi tanggal 13 Juni. Grup pertahanan udara Rusia di dekat Kolomichiha menggunakan sistem Buksam menghancurkan UAV Sinitsa, dan sistem pertahanan udara portabel Strela di dekat Olsani menembak jatuh UAV tipe helikopter milik musuh. Подразделения южной группировки войск успешно отразили попытки. Grup pasukan Yuk berhasil menghalau upaya pengintaian musuh di area Novosyolovka, Yakovlivka, Razdolovka, dan Krasnoye. Sistem roket peluncuran ganda Tornado S dari unit artileri distrik militer selatan melakukan serangan rudal terhadap sekelompok pasukan AFU di dekat Sevanovka, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan resmi tanggal 13 Juni. Artileri grup juga menetralkan depot amunisi di dekat desa Krasnoye, benteng peleton Brigadei Mekanik terpisah ke-110 AFU di Mariinka, dan sekelompok infanteri musuh di dekat Grigorovka juga digempur. Presiden Rusia Vladimir Putin mengunjungi rumah sakit klinik militer pusat Vishnevsky dan memberikan penghargaan negara kepada personel militer. Usai upacara penganugerahan, kepala negara berbicara dengan prajurit yang dianugerahi gelar pahlawan Rusia dan Order of Courage. На Краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества. Pergerakan satu peleton kendaraan tempur infanteri Brigadei Mekanik AFU ke-67 terdeteksi radar pengintai ke arah Krasny Liman dekat kehutanan Serebriansky. Kemudian serangan penerbangan Angkatan Darat kelompok pasukan Center Rusia menyebabkan kerugian yang signifikan pada personel dan perlengkapan musuh. Selama perang kontra baterai, artileri Rusia menghancurkan sebuah howitzer D-30, 3 posisi mortir 120 mm, dan sebuah kendaraan pemasok amunisi. Sistem pertahanan udara grup menembak jatuh proyektil MLRS HIMARS dan kendaraan udara tak berawak tipe LELE KA-100, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan resmi tanggal 13 Juni. Selain itu, sistem penyembur api berat Solnsepiok menghancurkan benteng musuh. Laporan dari kubu Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 13 Juni menyebut Rusia kehilangan 470 prajurit dalam sehari. Termasuk 4 tank, 6 kendaraan pengangkut personel lapis baja, 20 unit artileri dan 2 drone. Secara total, Moskow sudah kehilangan 216.650 prajurit sejak meluncurkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengajak dunia internasional bersatu mengecam agresi militer Rusia ke negaranya. Zelensky menunjukkan video penghancuran kompleks apartemen warga sipil di Kryvyi Rih Dnepropetrovsk, Ukraina. Teroris harus diberantas tuntas di muka bumi ini, mereka merenggut yang tidak berdosa dengan serangan rudalnya, kata Zelensky. Militer Ukraina menunjukkan rekaman penghancuran pasukan Rusia di arah selatan Zaporizhia. Pergerakan pasukan penyerang Rusia terekam kamera pengintai pasukan khusus SSO Ukraina. Rusia melakukan 2 kali percobaan serangan ke arah pertahanan pasukan Ukraina dan digagalkan. Selama pertempuran, operator drone FPV SSO Ukraina menunjukkan efisiensi yang luar biasa. Pasukan musuh tidak dibiarkan kembali dengan selamat. Demikian keterangan video militer Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung 476 hari. Belum ada tanda-petanda perdamaian.
Batalion OBTF Kaskad merilis kompilasi rekaman video penghancuran kendaraan tempur Ukraina dari Amerika Serikat Max Pro. Kranpur kiriman AS dihancurkan dengan serangan drone. Serangan tepat sasaran, musuh tidak sempat menghindar, demikian keterangan video Batalion OBTF Kaskad tanggal 12 Juni. Batalion ini salah satu pasukan elit Republik Rakyat Donetsk yang bergabung di Angkatan Darat Rusia. Batalion Kaskad di garis terdepan selama operasi militer khusus di Ukraina. Militer Ukraina kehilangan salah satu fasilitas pertahanan udaranya di arah Donetsk Selatan. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman video penghancuran sistem pertahanan udara Sambuk M1. Alat ini hancur terkena serangan rudal pasukan Vostok Rusia. Serangan tepat sasaran di arah Donetsk Selatan, demikian keterangan video di Telegram tanggal 12 Juni. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia, mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 442 jet tempur dan 238 helikopter, 4.579 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 9.915 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.122 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 5.093 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.905 unit peralatan militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung di Ukraina. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 96 unit artileri AFO di posisi tembak, prajurit, tenaga musuh, dan perangkat keras di 102 area juga diserang. Satu radar sistem pertahanan udara S-300 Ukraina dinetralkan di dekat Gaik, wilayah Dnepropetrovsk. Selain itu, Depot amunisi Brigadei Mekanis ke-67 Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di dekat Torskoye, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, Komando Batalion dan Pos Pengamatan Brigadei Jaeger ke-68 Angkatan Bersenjata Ukraina disingkirkan di dekat Velikaya Novosiolka, Republik Rakyat Donetsk. Militer Rusia dan Ukraina melaporkan perkembangan terbaru dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata terjadi di sejumlah area tanggal 13 Juni. Militer Rusia menunjukkan rekaman lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina di arah Zaporozhye ditinggalkan begitu saja ketika mencoba melakukan serangan balik. Tank Leopard macan tutul dan kendaraan tempur infanteri IFV Bradley. Ini adalah trofi kami sekarang, tulis Kementerian Pertahanan Rusia di Telegram tanggal 13 Juni. Prajurit grup Vostok memeriksa tank dan IFV Bradley yang disita dalam pertempuran. Tank Leopard kiriman Jerman, sementara Bradley didapat Kiev dari Amerika Serikat. Beberapa kendaraan tempur dengan mesin yang berfungsi, yang menunjukkan sifat pertempuran yang cepat berlalu, dan kru AFO meninggalkan kendaraan siap tempur, tambah keterangan video tersebut. О, что там, Роман? О, ты, граник. РПГ-22, да? О. А вот он,
фрисовский нахваленный леопард. Ой, их две техники работают. Это Бретли. Ну вот. Не так уж и страшна эта техника. Вот так вот. Слава России! Победа будет за нами! В ходе боевых действий на Купянском направлении авиация группировки войск Запад нанесла Selama operasi tempur ke arah Kupians, penerbangan grup pasukan Zapad melakukan 8 serangan rudal dan pemboman terhadap area penempatan sementara, kelompok prajurit, senjata, dan perangkat keras militer Brigade Mekanik terpisah ke-14 dan Brigade Pertahanan Teritorial terpisah ke-103 Angkatan Bersenjata Ukraina. Di area pertahanan tentara tank pertama, selama perang kontra Batrai di dekat jalur Volchi, senjata self-propelled Gyatsin S di bawah komando Sersan Junior Yevgeny Seviridov menghancurkan senjata anti-tank Krab buatan Polandia. Selain itu, tembakan self-propelled Mesta S di dekat Vishnevoye menghantam sebuah penempatan mortir musuh, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan resmi tanggal 13 Juni. Grup pertahanan udara Rusia di dekat Kolomichiha menggunakan sistem Buksam menghancurkan UAV Sinitsa, dan sistem pertahanan udara portabel Strela di dekat Olsani menembak jatuh UAV tipe helikopter milik musuh. Подразделения южной группировки войск успешно отразили попытки Grup pasukan Yuk berhasil menghalau upaya pengintaian musuh di area Novosyolovka, Yakovlivka, Razdolovka, dan Krasnoye. Sistem roket peluncuran ganda Tornado S dari unit artileri distrik militer selatan melakukan serangan rudal terhadap sekelompok pasukan AFU di dekat Sevanovka, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan resmi tanggal 13 Juni. Artileri grup juga menetralkan depot amunisi di dekat desa Krasnoye, benteng peleton Brigade Mekanik terpisah ke-110 AFU di Mariinka, dan sekelompok infanteri musuh di dekat Grigorovka juga digempur. Presiden Rusia Vladimir Putin mengunjungi rumah sakit klinik militer pusat Vishnevsky dan memberikan penghargaan negara kepada personel militer. Usai upacara penganugerahan, Kepala negara berbicara dengan prajurit yang dianugerahi gelar pahlawan Rusia dan Order of Courage. На Краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества Pergerakan satu peleton kendaraan tempur infanteri Brigade Mekanik AFU ke-67 terdeteksi radar pengintai ke arah Krasny Liman dekat kehutanan Serebryansky. Kemudian serangan penerbangan Angkatan Darat kelompok pasukan Center Rusia menyebabkan kerugian yang signifikan pada personel dan perlengkapan musuh. Selama perang kontra Batrai, artileri Rusia menghancurkan sebuah howitzer D-30, 3 posisi mortir 120 mm, dan sebuah kendaraan pemasok amunisi. Sistem pertahanan udara grup menembak jatuh proyektil MLRS HIMARS dan kendaraan udara tak berawak tipe LELE-KA-100, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan resmi tanggal 13 Juni. Selain itu, sistem penyembur api berat Solnsepiok menghancurkan benteng musuh. Laporan dari Kubu Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 13 Juni menyebut Rusia kehilangan 470 prajurit dalam sehari. Termasuk 4 tank, 6 kendaraan pengangkut personel lapis baja, 20 unit artileri dan 2 drone. Secara total, Moskow sudah kehilangan 216.650 prajurit sejak meluncurkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengajak dunia internasional bersatu mengecam agresi militer Rusia ke negaranya. Zelensky menunjukkan video penghancuran kompleks apartemen warga sipil di Kryvyi Rih Dnepropetrovsk, Ukraina. Teroris harus diberantas tuntas di muka bumi ini,
Mereka merenggut yang tidak berdosa dengan serangan rudalnya, kata Zelensky. Militer Ukraina menunjukkan rekaman penghancuran pasukan Rusia di arah selatan Zaporizhia. Pergerakan pasukan penyerang Rusia terekam kamera pengintai pasukan khusus SSO Ukraina. Rusia melakukan 2 kali percobaan serangan ke arah pertahanan pasukan Ukraina dan digagalkan. Selama pertempuran, operator drone FPV SSO Ukraina menunjukkan efisiensi yang luar biasa. Pasukan musuh tidak dibiarkan kembali dengan selamat. Demikian keterangan video militer Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung 476 hari. Belum ada tanda-petanda perdamaian. Batalion OBTF Kaskat merilis kompilasi rekaman video penghancuran kendaraan tempur Ukraina dari Amerika Serikat Max Pro. Rampur kiriman AS dihancurkan dengan serangan drone. Serangan tepat sasaran, musuh tidak sempat menghindar. Demikian keterangan video Batalion OBTF Kaskat tanggal 12 Juni. Batalion ini salah satu pasukan elit Republik Rakyat Donetsk yang bergabung di Angkatan Darat Rusia. Batalion Kaskat di garis terdepan selama operasi militer khusus di Ukraina. Militer Ukraina kehilangan salah satu fasilitas pertahanan udaranya di arah Donetsk Selatan. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman video penghancuran sistem pertahanan udara Sambuk M1. Alat ini hancur terkena serangan rudal pasukan Vostok Rusia. Serangan tepat sasaran di arah Donetsk Selatan, demikian keterangan video di Telegram tanggal 12 Juni. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia, mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 442 jet tempur dan 238 helikopter, 4.579 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 9.915 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.122 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 5.093 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.905 unit peralatan militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung di Ukraina. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 96 unit artileri AFO di posisi tembak, prajurit, tenaga musuh, dan perangkat keras di 102 area juga diserang. Satu radar sistem pertahanan udara S-300 Ukraina dinetralkan di dekat Gaik, wilayah Dnipropetrovsk. Selain itu,
Depot amunisi Brigade Mekanis ke-67 Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di dekat Torskoye, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, Komando Batalion dan Pos Pengamatan Brigade Jaeger ke-68 Angkatan Bersenjata Ukraina disingkirkan di dekat Velikaya Novosiolka, Republik Rakyat Donetsk. Militer Rusia dan Ukraina melaporkan perkembangan terbaru dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata terjadi di sejumlah area tanggal 13 Juni. Militer Rusia menunjukkan rekaman lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina di arah Zaporozhye ditinggalkan begitu saja ketika mencoba melakukan serangan balik. Tank Leopard macan tutul dan kendaraan tempur infanteri IFV Bradley. Ini adalah trofi kami sekarang, tulis Kementerian Pertahanan Rusia di Telegram tanggal 13 Juni. Prajurit grup Vostok memeriksa tank dan IFV Bradley yang disita dalam pertempuran. Tank Leopard kiriman Jerman. Sementara Bradley didapat Kiev dari Amerika Serikat. Beberapa kendaraan tempur dengan mesin yang berfungsi, yang menunjukkan sifat pertempuran yang cepat berlalu, dan kru AFO meninggalkan kendaraan siap tempur, tambah keterangan video tersebut. О, что там, Ромаха? О, видишь, граник. РПГ-22, да? О. А вот он, фрисовский нахваленный леопард. Ой, их две техники работают. Это Брэдли. Ну вот. Не так уж и страшна эта техника. Вот так вот. Слава России! Победа будет за нами! В ходе боевых действий на Купянском направлении авиация группировки войск Запад нанесла Selama operasi tempur ke arah Kupiansk, penerbangan grup pasukan Zapad melakukan 8 serangan rudal dan pemboman terhadap area penempatan sementara, kelompok prajurit, senjata, dan perangkat keras militer Brigade Mekanik terpisah ke-14 dan Brigade Pertahanan Teritorial terpisah ke-103 Angkatan Bersenjata Ukraina. Di area pertahanan tentara tank pertama, selama perang kontra baterai di dekat jalur Volchi, senjata self-propelled Gyatsin S di bawah komando Sersan Junior Yevgeny Seviridov menghancurkan senjata anti-tank Krab buatan Polandia. Selain itu, tembakan self-propelled Mesta S di dekat Vishnevoye menghantam sebuah penempatan mortir musuh, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan resmi tanggal 13 Juni. Grup Pertahanan Udara Rusia di dekat Kolomichiha menggunakan sistem Buksam menghancurkan UAV Sinitsa, dan sistem pertahanan udara portabel Strela di dekat Olsani menembak jatuh UAV tipe helikopter milik musuh. Подразделения южной группировки войск успешно отразили попытки. Grup pasukan Yuk berhasil menghalau upaya pengintaian musuh di area Novosyolovka, Yakovlivka, Razdolovka, dan Krasnoye. Sistem roket peluncuran ganda Tornado S dari unit artileri distrik militer selatan melakukan serangan rudal terhadap sekelompok pasukan AFO di dekat Sevanovka, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan resmi tanggal 13 Juni. Artileri grup juga menetralkan depot amunisi di dekat desa Krasnoye, benteng peleton Brigade Mekanik terpisah ke-110 AFO di Mariinka, dan sekelompok infanteri musuh di dekat Grigorovka juga digempur. Presiden Rusia Vladimir Putin mengunjungi rumah sakit klinik militer pusat Vishnevsky dan memberikan penghargaan negara kepada personel militer. Usai upacara penganugerahan, Kepala negara berbicara dengan prajurit yang dianugerahi gelar pahlawan Rusia dan Order of Courage. На Краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества. Pergerakan satu peleton kendaraan tempur infanteri Brigade Mekanik AFO ke-67 terdeteksi radar pengintai ke arah Krasny Liman dekat kehutanan Serebryansky. Kemudian serangan penerbangan Angkatan Darat kelompok pasukan Center Rusia menyebabkan kerugian yang signifikan pada personel dan perlengkapan musuh.
Selama perang kontra baterai, artileri Rusia menghancurkan sebuah howitzer D-30, 3 posisi mortir 120 mm, dan sebuah kendaraan pemasok amunisi. Sistem pertahanan udara grup menembak jatuh proyektil MLRS HIMARS dan kendaraan udara tak berawak tipe LELEKA-100, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan resmi tanggal 13 Juni. Selain itu, sistem penyembur api berat Solntsepyok menghancurkan benteng musuh. Laporan dari kubu Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 13 Juni menyebut Rusia kehilangan 470 prajurit dalam sehari. Termasuk 4 tank, 6 kendaraan pengangkut personel lapis baja, 20 unit artileri dan 2 drone. Secara total, Moskow sudah kehilangan 216.650 prajurit sejak meluncurkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengajak dunia internasional bersatu mengecam agresi militer Rusia ke negaranya. Zelensky menunjukkan video penghancuran kompleks apartemen warga sipil di Kryvyi Rih Dnepropetrovsk, Ukraina. Teroris harus diberantas tuntas di muka bumi ini, mereka merenggut yang tidak berdosa dengan serangan rudalnya, kata Zelensky. Militer Ukraina menunjukkan rekaman penghancuran pasukan Rusia di arah selatan Zaporizhia. Pergerakan pasukan penyerang Rusia terekam kamera pengintai pasukan khusus SSO Ukraina. Rusia melakukan 2 kali percobaan serangan ke arah pertahanan pasukan Ukraina dan digagalkan. Selama pertempuran, operator drone FPV SSO Ukraina menunjukkan efisiensi yang luar biasa. Pasukan musuh tidak dibiarkan kembali dengan selamat. Demikian keterangan video militer Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung 476 hari. Belum ada tanda-petanda perdamaian. Batalion OBTF Kaskad merilis kompilasi rekaman video penghancuran kendaraan tempur Ukraina dari Amerika Serikat MaxPro. Kranpur kiriman AS dihancurkan dengan serangan drone. Serangan tepat sasaran, musuh tidak sempat menghindar, demikian keterangan video Batalion OBTF Kaskad tanggal 12 Juni. Batalion ini salah satu pasukan elit Republik Rakyat Donetsk yang bergabung di Angkatan Darat Rusia. Batalion Kaskad di garis terdepan selama operasi militer khusus di Ukraina. Militer Ukraina kehilangan salah satu fasilitas pertahanan udaranya di arah Donetsk Selatan. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman video penghancuran sistem pertahanan udara Sambuk M1. Alat ini hancur terkena serangan rudal pasukan Vostok Rusia. Serangan tepat sasaran di arah Donetsk Selatan, demikian keterangan video di Telegram tanggal 12 Juni.
Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia, mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 442 jet tempur dan 238 helikopter, 4.579 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 9.915 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.122 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 5.093 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.905 unit peralatan militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung di Ukraina. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak, prajurit, tenaga musuh, dan perangkat keras di 102 area juga diserang. Satu radar sistem pertahanan udara S-300 Ukraina dinetralkan di dekat Gaik, wilayah Dnepropetrovsk. Selain itu, depot amunisi Brigade Mekanis ke-67 Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di dekat Torskoye, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, Komando Batalion dan Pos Pengamatan Brigade Jaeger ke-68 Angkatan Bersenjata Ukraina disingkirkan di dekat Velikaya Novosyolka, Republik Rakyat Donetsk. Militer Rusia dan Ukraina melaporkan perkembangan terbaru dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata terjadi di sejumlah area tanggal 13 Juni. Militer Rusia menunjukkan rekaman lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina di arah Zaporozhye ditinggalkan begitu saja ketika mencoba melakukan serangan balik. Tank Leopard macan tutul dan kendaraan tempur infanteri IFV Bradley. Ini adalah trofi kami sekarang, tulis Kementerian Pertahanan Rusia di Telegram tanggal 13 Juni. Prajurit grup Vostok memeriksa tank dan IFV Bradley yang disita dalam pertempuran. Tank Leopard kiriman Jerman, sementara Bradley didapat Kiev dari Amerika Serikat. Beberapa kendaraan tempur dengan mesin yang berfungsi, yang menunjukkan sifat pertempuran yang cepat berlalu, dan kru AFU meninggalkan kendaraan siap tempur, tambah keterangan video tersebut. О, что там, Роман? О, ты, граник. РПГ-22, да? О. А вот он, фрисовский нахваленный леопард. Ой, их две техники работают. Это Брэдли. Ну вот. Не так уж и страшна эта техника. Вот так вот. Слава России! Победа будет за нами! В ходе боевых действий на Купянском направлении авиация группировки войск Запад нанесла Selama operasi tempur ke arah Kupiansk, penerbangan grup pasukan Zapad melakukan 8 serangan rudal dan pemboman terhadap area penempatan sementara, kelompok prajurit, senjata, dan perangkat keras militer Brigade Mekanik terpisah ke-14 dan Brigade Pertahanan Teritorial terpisah ke-103 Angkatan Bersenjata Ukraina. Di area pertahanan tentara tank pertama, selama perang kontra baterai di dekat jalur Volchi, senjata self-propelled Gyatsin S di bawah komando Sersan Junior Yevgeny Seviridov menghancurkan senjata anti-tank Krab buatan Polandia. Selain itu, tembakan self-propelled Mesta S di dekat Vishnevoye menghantam sebuah penempatan mortir musuh, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan resmi tanggal 13 Juni. Grup Pertahanan Udara Rusia di dekat Kolomichiha menggunakan sistem Buksam menghancurkan UAV Sinitsa, dan sistem pertahanan udara portabel Strela di dekat Olsani menembak jatuh UAV tipe helikopter milik musuh. Подразделения южной группировки войск успешно отразили попытки. Grup pasukan Yuk berhasil menghalau upaya pengintaian musuh di area Novosyolovka, Yakovlivka, Razdolovka, dan Krasnoye. Sistem roket peluncuran ganda Tornado S dari unit artileri distrik militer selatan melakukan serangan rudal terhadap sekelompok pasukan AFU di dekat Sevanovka, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan resmi tanggal 13 Juni.
Artileri grup juga menetralkan depot amunisi di dekat desa Krasnoye. Benteng peleton Brigadei Mekanik terpisah ke 110 AFO di Mariinka, dan sekelompok infanteri musuh di dekat Grigorovka juga digempur. Presiden Rusia Vladimir Putin mengunjungi rumah sakit klinik militer pusat Vishnevsky dan memberikan penghargaan negara kepada personel militer. Usai upacara penganugerahan, Kepala negara berbicara dengan prajurit yang dianugerahi gelar pahlawan Rusia dan Order of Courage. На Краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества Pergerakan satu peleton kendaraan tempur infanteri Brigadei Mekanik AFO ke-67 terdeteksi radar pengintai ke arah Krasny Liman dekat kehutanan Serebryansky. Kemudian serangan penerbangan Angkatan Darat kelompok pasukan Center Rusia menyebabkan kerugian yang signifikan pada personel dan perlengkapan musuh. Selama perang kontra baterai, artileri Rusia menghancurkan sebuah howitzer D-30, 3 posisi mortir 120 mm, dan sebuah kendaraan pemasok amunisi. Sistem pertahanan udara grup menembak jatuh proyektil MLRS HIMARS dan kendaraan udara tak berawak tipe LELE KA-100, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan resmi tanggal 13 Juni. Selain itu, sistem penyembur api berat Solnsepiok menghancurkan benteng musuh. Laporan dari kubu Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 13 Juni menyebut Rusia kehilangan 470 prajurit dalam sehari. Termasuk 4 tank, 6 kendaraan pengangkut personel lapis baja, 20 unit artileri dan 2 drone. Secara total, Moskow sudah kehilangan 216.650 prajurit sejak meluncurkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengajak dunia internasional bersatu mengecam agresi militer Rusia ke negaranya. Zelensky menunjukkan video penghancuran kompleks apartemen warga sipil di Kryvyi Rih Dnepropetrovsk, Ukraina. Teroris harus diberantas tuntas di muka bumi ini, mereka merenggut yang tidak berdosa dengan serangan rudalnya, kata Zelensky. Militer Ukraina menunjukkan rekaman penghancuran pasukan Rusia di arah selatan Zaporizhia. Pergerakan pasukan penyerang Rusia terekam kamera pengintai pasukan khusus SSO Ukraina. Rusia melakukan 2 kali percobaan serangan ke arah pertahanan pasukan Ukraina dan digagalkan. Selama pertempuran, operator drone FPV SSO Ukraina menunjukkan efisiensi yang luar biasa. Pasukan musuh tidak dibiarkan kembali dengan selamat. Demikian keterangan video militer Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung 476 hari. Belum ada tanda petanda perdamaian. Batalion OBTF Kaskat merilis kompilasi rekaman video penghancuran kendaraan tempur Ukraina dari Amerika Serikat MaxPro. Kranpur kiriman AS dihancurkan dengan serangan drone. Serangan tepat sasaran, musuh tidak sempat menghindar, demikian keterangan video Batalion OBTF Kaskat tanggal 12 Juni. Batalion ini salah satu pasukan elit Republik Rakyat Donetsk yang bergabung di Angkatan Darat Rusia. Batalion Kaskat di garis terdepan selama operasi militer khusus di Ukraina.
Militer Ukraina kehilangan salah satu fasilitas pertahanan udaranya di arah Donetsk Selatan. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman video penghancuran sistem pertahanan udara Sambuk M1. Alat ini hancur terkena serangan rudal pasukan Vostok Rusia. Serangan tepat sasaran di arah Donetsk Selatan, demikian keterangan video di Telegram tanggal 12 Juni. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia, mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 442 jet tempur dan 238 helikopter, 4.579 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 9.915 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.122 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 5.093 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.905 unit peralatan militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung di Ukraina. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 96 unit artileri AFO di posisi tembak, prajurit, tenaga musuh, dan perangkat keras di 102 area juga diserang. Satu radar sistem pertahanan udara S-300 Ukraina dinetralkan di dekat Gaik, wilayah Dnepropetrovsk. Selain itu, Depot amunisi Brigade Mekanis ke-67 Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di dekat Torskoye, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, Komando Batalion dan Pos Pengamatan Brigade Jaeger ke-68 Angkatan Bersenjata Ukraina disingkirkan di dekat Velikaya Novosiolka, Republik Rakyat Donetsk. Militer Rusia dan Ukraina melaporkan perkembangan terbaru dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata terjadi di sejumlah area tanggal 13 Juni. Militer Rusia menunjukkan rekaman lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina di arah Zaporozhye ditinggalkan begitu saja ketika mencoba melakukan serangan balik. Tank Leopard macan tutul dan kendaraan tempur infanteri IFV Bradley. Ini adalah trofi kami sekarang, tulis Kementerian Pertahanan Rusia di Telegram tanggal 13 Juni. Prajurit grup Vostok memeriksa tank dan IFV Bradley yang disita dalam pertempuran. Tank Leopard kiriman Jerman, sementara Bradley didapat Kiev dari Amerika Serikat. Beberapa kendaraan tempur dengan mesin yang berfungsi, yang menunjukkan sifat pertempuran yang cepat berlalu, dan kru AFO meninggalkan kendaraan siap tempur, tambah keterangan video tersebut. О, что там, Роман? О, видишь, граник. РПГ-22, да? О. А вот он, фрисовский нахваленный Леопард. О, их две техники работают. Это Брэдли. Ну вот. Не так уж и страшна эта техника. Вот так вот. Слава России! Победа будет за нами! В ходе боевых действий на Купянском направлении авиация группировки войск Запад нанесла Selama operasi tempur ke arah Kupiansk, penerbangan grup pasukan Zapad melakukan 8 serangan rudal dan pemboman terhadap area penempatan sementara, kelompok prajurit, senjata, dan perangkat keras militer Brigade Mekanik terpisah ke-14 dan Brigade Pertahanan Teritorial terpisah ke-103 Angkatan Bersenjata Ukraina. Di area pertahanan tentara tank pertama, selama perang kontra baterai di dekat jalur Volchi, senjata self-propelled Gyatsin S di bawah komando Sersan Junior Yevgeny Seviridov menghancurkan senjata anti-tank Krab buatan Polandia. Selain itu,
Tembakan self-propelled Mesta S di dekat Vishnevoye menghantam sebuah penempatan mortir musuh, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan resmi tanggal 13 Juni. Grup pertahanan udara Rusia di dekat Kolomichiha menggunakan sistem Buksam menghancurkan UAV Sinitsa, dan sistem pertahanan udara portabel Strela di dekat Olsani menembak jatuh UAV tipe helikopter milik musuh. Подразделения южной группировки войск успешно отразили попытки. Grup pasukan Yuk berhasil menghalau upaya pengintaian musuh di area Novosyolovka, Yakovlivka, Razdolovka, dan Krasnoye. Sistem roket peluncuran ganda Tornado S dari unit artileri distrik militer selatan melakukan serangan rudal terhadap sekelompok pasukan AFU di dekat Sevanovka, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan resmi tanggal 13 Juni. Artileri grup juga menetralkan depot amunisi di dekat desa Krasnoye, benteng peleton Brigadei Mekanik terpisah ke-110 AFU di Mariinka, dan sekelompok infanteri musuh di dekat Grigorovka juga digempur. Presiden Rusia Vladimir Putin mengunjungi rumah sakit klinik militer pusat Vishnevsky dan memberikan penghargaan negara kepada personel militer. Usai upacara penganugerahan, kepala negara berbicara dengan prajurit yang dianugerahi gelar pahlawan Rusia dan Order of Courage. На Краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества. Pergerakan satu peleton kendaraan tempur infanteri Brigadei Mekanik AFU ke-67 terdeteksi radar pengintai ke arah Krasny Liman dekat kehutanan Serebriansky. Kemudian serangan penerbangan Angkatan Darat kelompok pasukan Center Rusia menyebabkan kerugian yang signifikan pada personel dan perlengkapan musuh. Selama perang kontra baterai, artileri Rusia menghancurkan sebuah howitzer D-30, 3 posisi mortir 120 mm, dan sebuah kendaraan pemasok amunisi. Sistem pertahanan udara grup menembak jatuh proyektil MLRS HIMARS dan kendaraan udara tak berawak tipe LELEKA-100, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan resmi tanggal 13 Juni. Selain itu, sistem penyembur api berat Solnsepiok menghancurkan benteng musuh. Laporan dari kubu Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 13 Juni menyebut Rusia kehilangan 470 prajurit dalam sehari. Termasuk 4 tank, 6 kendaraan pengangkut personel lapis baja, 20 unit artileri dan 2 drone. Secara total, Moskow sudah kehilangan 216.650 prajurit sejak meluncurkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengajak dunia internasional bersatu mengecam agresi militer Rusia ke negaranya. Zelensky menunjukkan video penghancuran kompleks apartemen warga sipil di Kryvyi Rih Dnepropetrovsk, Ukraina. Teroris harus diberantas tuntas di muka bumi ini, mereka merenggut yang tidak berdosa dengan serangan rudalnya, kata Zelensky. Militer Ukraina menunjukkan rekaman penghancuran pasukan Rusia di arah selatan Zaporizhia. Pergerakan pasukan penyerang Rusia terekam kamera pengintai pasukan khusus SSO Ukraina. Rusia melakukan 2 kali percobaan serangan ke arah pertahanan pasukan Ukraina dan digagalkan. Selama pertempuran, operator drone FPV SSO Ukraina menunjukkan efisiensi yang luar biasa. Pasukan musuh tidak dibiarkan kembali dengan selamat. Demikian keterangan video militer Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung 476 hari. Belum ada tanda-petanda perdamaian.
Batalion OBTF Kaskad merilis kompilasi rekaman video penghancuran kendaraan tempur Ukraina dari Amerika Serikat Max Pro. Kranpur kiriman AS dihancurkan dengan serangan drone. Serangan tepat sasaran, musuh tidak sempat menghindar, demikian keterangan video Batalion OBTF Kaskad tanggal 12 Juni. Batalion ini salah satu pasukan elit Republik Rakyat Donetsk yang bergabung di Angkatan Darat Rusia. Batalion Kaskad di garis terdepan selama operasi militer khusus di Ukraina. Militer Ukraina kehilangan salah satu fasilitas pertahanan udaranya di arah Donetsk Selatan. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman video penghancuran sistem pertahanan udara Sambuk M1. Alat ini hancur terkena serangan rudal pasukan Vostok Rusia. Serangan tepat sasaran di arah Donetsk Selatan, demikian keterangan video di Telegram tanggal 12 Juni. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia, mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 442 jet tempur dan 238 helikopter, 4.579 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 9.915 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.122 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 5.093 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.905 unit peralatan militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung di Ukraina. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 96 unit artileri AFO di posisi tembak, prajurit, tenaga musuh, dan perangkat keras di 102 area juga diserang. Satu radar sistem pertahanan udara S-300 Ukraina dinetralkan di dekat Gaik, wilayah Dnepropetrovsk. Selain itu, Depot amunisi Brigadei Mekanis ke-67 Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di dekat Torskoye, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, Komando Batalion dan Pos Pengamatan Brigadei Jaeger ke-68 Angkatan Bersenjata Ukraina disingkirkan di dekat Velikaya Novosiolka, Republik Rakyat Donetsk. Militer Rusia dan Ukraina melaporkan perkembangan terbaru dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata terjadi di sejumlah area tanggal 13 Juni. Militer Rusia menunjukkan rekaman lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina di arah Zaporozhye ditinggalkan begitu saja ketika mencoba melakukan serangan balik. Tank Leopard macan tutul dan kendaraan tempur infanteri IFV Bradley. Ini adalah trofi kami sekarang, tulis Kementerian Pertahanan Rusia di Telegram tanggal 13 Juni. Prajurit grup Vostok memeriksa tank dan IFV Bradley yang disita dalam pertempuran. Tank Leopard kiriman Jerman, sementara Bradley didapat Kiev dari Amerika Serikat. Beberapa kendaraan tempur dengan mesin yang berfungsi, yang menunjukkan sifat pertempuran yang cepat berlalu, dan kru AFO meninggalkan kendaraan siap tempur, tambah keterangan video tersebut. О, что там, Роман? О, видишь, граник. РПГ-22, да? О. А вот он,
фрисовский нахваленный леопард. Ой, их две техники работают. Это Бретли. Ну вот. Не так уж и страшна эта техника. Вот так вот. Слава России! Победа будет за нами! В ходе боевых действий на Купянском направлении авиация группировки войск Запад нанесла Selama operasi tempur ke arah Kupians, penerbangan grup pasukan Zapad melakukan 8 serangan rudal dan pemboman terhadap area penempatan sementara, kelompok prajurit, senjata, dan perangkat keras militer Brigade Mekanik Terpisah ke-14 dan Brigade Pertahanan Teritorial Terpisah ke-103 Angkatan Bersenjata Ukraina. Di area pertahanan tentara tank pertama, selama perang kontra Batrai di dekat jalur Volchi, senjata self-propelled Gyatsin S di bawah komando Sersan Junior Yevgeny Seviridov menghancurkan senjata anti-tank Krab buatan Polandia. Selain itu, tembakan self-propelled Mesta S di dekat Vishnevoye menghantam sebuah penempatan mortir musuh, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan resmi tanggal 13 Juni. Grup Pertahanan Udara Rusia di dekat Kolomichiha menggunakan sistem Buksam menghancurkan UAV Sinitsa, dan sistem pertahanan udara portabel Strela di dekat Olsani menembak jatuh UAV tipe helikopter milik musuh. Подразделения южной группировки войск успешно отразили попытки Grup pasukan Yuk berhasil menghalau upaya pengintaian musuh di area Novosyolovka, Yakovlivka, Razdolovka, dan Krasnoye. Sistem roket peluncuran ganda Tornado S dari unit artileri distrik militer selatan melakukan serangan rudal terhadap sekelompok pasukan AFU di dekat Sevanovka, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan resmi tanggal 13 Juni. Artileri grup juga menetralkan depot amunisi di dekat desa Krasnoye, benteng peleton Brigade Mekanik Terpisah ke-110 AFU di Mariinka, dan sekelompok infanteri musuh di dekat Grigorovka juga digempur. Presiden Rusia Vladimir Putin mengunjungi rumah sakit klinik militer pusat Vishnevsky dan memberikan penghargaan negara kepada personel militer. Usai upacara penganugerahan, Kepala negara berbicara dengan prajurit yang dianugerahi gelar pahlawan Rusia dan Order of Courage. На Краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества Pergerakan satu peleton kendaraan tempur infanteri Brigade Mekanik AFU ke-67 terdeteksi radar pengintai ke arah Krasny Liman dekat kehutanan Serebryansky. Kemudian serangan penerbangan Angkatan Darat kelompok pasukan Center Rusia menyebabkan kerugian yang signifikan pada personel dan perlengkapan musuh. Selama perang kontra Batrai, artileri Rusia menghancurkan sebuah howitzer D-30, 3 posisi mortir 120 mm, dan sebuah kendaraan pemasok amunisi. Sistem pertahanan udara grup menembak jatuh proyektil MLRS HIMARS dan kendaraan udara tak berawak tipe LELEKA-100, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan resmi tanggal 13 Juni. Selain itu, sistem penyembur api berat Solnsepiok menghancurkan benteng musuh. Laporan dari kubu Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 13 Juni menyebut Rusia kehilangan 470 prajurit dalam sehari. Termasuk 4 tank, 6 kendaraan pengangkut personel lapis baja, 20 unit artileri dan 2 drone. Secara total, Moskow sudah kehilangan 216.650 prajurit sejak meluncurkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengajak dunia internasional bersatu mengecam agresi militer Rusia ke negaranya. Zelensky menunjukkan video penghancuran kompleks apartemen warga sipil di Kryvyi Rih Dnepropetrovsk, Ukraina. Teroris harus diberantas tuntas di muka bumi ini,
Mereka merenggut yang tidak berdosa dengan serangan rudalnya, kata Zelensky. Militer Ukraina menunjukkan rekaman penghancuran pasukan Rusia di arah selatan Zaporizhia. Pergerakan pasukan penyerang Rusia terekam kamera pengintai pasukan khusus SSO Ukraina. Rusia melakukan 2 kali percobaan serangan ke arah pertahanan pasukan Ukraina dan digagalkan. Selama pertempuran, operator drone FPV SSO Ukraina menunjukkan efisiensi yang luar biasa. Pasukan musuh tidak dibiarkan kembali dengan selamat. Demikian keterangan video militer Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung 476 hari. Belum ada tanda-petanda perdamaian. Batalion OBTF Kaskat merilis kompilasi rekaman video penghancuran kendaraan tempur Ukraina dari Amerika Serikat Max Pro. Kranpur kiriman AS dihancurkan dengan serangan drone. Serangan tepat sasaran, musuh tidak sempat menghindar. Demikian keterangan video Batalion OBTF Kaskat tanggal 12 Juni. Batalion ini salah satu pasukan elit Republik Rakyat Donetsk yang bergabung di Angkatan Darat Rusia. Batalion Kaskat di garis terdepan selama operasi militer khusus di Ukraina. Militer Ukraina kehilangan salah satu fasilitas pertahanan udaranya di arah Donetsk Selatan. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman video penghancuran sistem pertahanan udara Sambuk M1. Alat ini hancur terkena serangan rudal pasukan Vostok Rusia. Serangan tepat sasaran di arah Donetsk Selatan, demikian keterangan video di Telegram tanggal 12 Juni. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia, mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 442 jet tempur dan 238 helikopter, 4.579 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 9.915 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.122 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 5.093 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.905 unit peralatan militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung di Ukraina. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak. Prajurit, tenaga musuh, dan perangkat keras di 102 area juga diserang. Satu radar sistem pertahanan udara S-300 Ukraina dinetralkan di dekat Gaik, wilayah Dnipropetrovsk. Selain itu,
Depot amunisi Brigade Mekanis ke-67 Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di dekat Torskoye, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, Komando Batalion dan Pos Pengamatan Brigade Jaeger ke-68 Angkatan Bersenjata Ukraina disingkirkan di dekat Velikaya Novosiolka, Republik Rakyat Donetsk. Militer Rusia dan Ukraina melaporkan perkembangan terbaru dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata terjadi di sejumlah area tanggal 13 Juni. Militer Rusia menunjukkan rekaman lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina di arah Zaporozhye ditinggalkan begitu saja ketika mencoba melakukan serangan balik. Tank Leopard macan tutul dan kendaraan tempur infanteri IFV Bradley. Ini adalah trofi kami sekarang, tulis Kementerian Pertahanan Rusia di Telegram tanggal 13 Juni. Prajurit grup Vostok memeriksa tank dan IFV Bradley yang disita dalam pertempuran. Tank Leopard kiriman Jerman, sementara Bradley didapat Kiev dari Amerika Serikat. Beberapa kendaraan tempur dengan mesin yang berfungsi, yang menunjukkan sifat pertempuran yang cepat berlalu, dan kru AFO meninggalkan kendaraan siap tempur, tambah keterangan video tersebut. О, что там, Роман? О, ты, граник. РПГ-22, да? О. А вот он, фрисовский нахваленный леопард. Ой, их две техники работают. Это Брэдли. Ну вот. Не так уж и страшна эта техника. Вот так вот. Слава России! Победа будет за нами! В ходе боевых действий на Купянском направлении авиация группировки войск Запад нанесла Selama operasi tempur ke arah Kupiansk, penerbangan grup pasukan Zapad melakukan 8 serangan rudal dan pemboman terhadap area penempatan sementara, kelompok prajurit, senjata, dan perangkat keras militer Brigade Mekanik terpisah ke-14 dan Brigade Pertahanan Teritorial terpisah ke-103 Angkatan Bersenjata Ukraina. Di area pertahanan tentara tank pertama, selama perang kontra baterai di dekat jalur Volchi, senjata self-propelled Gyatsin S di bawah komando Sersan Junior Yevgeny Seviridov menghancurkan senjata anti-tank Krab buatan Polandia. Selain itu, tembakan self-propelled Mesta S di dekat Vishnevoye menghantam sebuah penempatan mortir musuh, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan resmi tanggal 13 Juni. Grup Pertahanan Udara Rusia di dekat Kolomichiha menggunakan sistem Buksam menghancurkan UAV Sinitsa, dan sistem pertahanan udara portabel Strela di dekat Olsani menembak jatuh UAV tipe helikopter milik musuh. Подразделения южной группировки войск успешно отразили попытки. Grup pasukan Yuk berhasil menghalau upaya pengintaian musuh di area Novosyolovka, Yakovlivka, Razdolovka, dan Krasnoye. Sistem roket peluncuran ganda Tornado S dari unit artileri distrik militer selatan melakukan serangan rudal terhadap sekelompok pasukan AFO di dekat Sevanovka, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan resmi tanggal 13 Juni. Artileri grup juga menetralkan depot amunisi di dekat desa Krasnoye, benteng peleton Brigade Mekanik terpisah ke-110 AFO di Mariinka, dan sekelompok infanteri musuh di dekat Grigorovka juga digempur. Presiden Rusia Vladimir Putin mengunjungi rumah sakit klinik militer pusat Vishnevsky dan memberikan penghargaan negara kepada personel militer. Usai upacara penganugerahan, kepala negara berbicara dengan prajurit yang dianugerahi gelar pahlawan Rusia dan Order of Courage. На Краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества. Pergerakan satu peleton kendaraan tempur infanteri Brigade Mekanik AFO ke-67 terdeteksi radar pengintai ke arah Krasny Liman dekat kehutanan Serebryansky. Kemudian serangan penerbangan Angkatan Darat kelompok pasukan Center Rusia menyebabkan kerugian yang signifikan pada personel dan perlengkapan musuh.
Selama perang kontra baterai, artileri Rusia menghancurkan sebuah howitzer D-30, 3 posisi mortir 120 mm, dan sebuah kendaraan pemasok amunisi. Sistem pertahanan udara grup menembak jatuh proyektil MLRS HIMARS dan kendaraan udara tak berawak tipe LELEKA-100, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan resmi tanggal 13 Juni. Selain itu, sistem penyembur api berat Solntsepyok menghancurkan benteng musuh. Laporan dari kubu Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 13 Juni menyebut Rusia kehilangan 470 prajurit dalam sehari. Termasuk 4 tank, 6 kendaraan pengangkut personel lapis baja, 20 unit artileri dan 2 drone. Secara total, Moskow sudah kehilangan 216.650 prajurit sejak meluncurkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengajak dunia internasional bersatu mengecam agresi militer Rusia ke negaranya. Zelensky menunjukkan video penghancuran kompleks apartemen warga sipil di Kryvyi Rih Dnepropetrovsk, Ukraina. Teroris harus diberantas tuntas di muka bumi ini, mereka merenggut yang tidak berdosa dengan serangan rudalnya, kata Zelensky. Militer Ukraina menunjukkan rekaman penghancuran pasukan Rusia di arah selatan Zaporizhia. Pergerakan pasukan penyerang Rusia terekam kamera pengintai pasukan khusus SSO Ukraina. Rusia melakukan 2 kali percobaan serangan ke arah pertahanan pasukan Ukraina dan digagalkan. Selama pertempuran, operator drone FPV SSO Ukraina menunjukkan efisiensi yang luar biasa. Pasukan musuh tidak dibiarkan kembali dengan selamat. Demikian keterangan video militer Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung 476 hari. Belum ada tanda petanda perdamaian. Batalion OBTF Kaskad merilis kompilasi rekaman video penghancuran kendaraan tempur Ukraina dari Amerika Serikat MaxPro. Kranpur kiriman AS dihancurkan dengan serangan drone. Serangan tepat sasaran, musuh tidak sempat menghindar, demikian keterangan video Batalion OBTF Kaskad tanggal 12 Juni. Batalion ini salah satu pasukan elit Republik Rakyat Donetsk yang bergabung di Angkatan Darat Rusia. Batalion Kaskad di garis terdepan selama operasi militer khusus di Ukraina. Militer Ukraina kehilangan salah satu fasilitas pertahanan udaranya di arah Donetsk Selatan. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman video penghancuran sistem pertahanan udara Sambuk M1. Alat ini hancur terkena serangan rudal pasukan Vostok Rusia. Serangan tepat sasaran di arah Donetsk Selatan, demikian keterangan video di Telegram tanggal 12 Juni.
Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia, mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 442 jet tempur dan 238 helikopter, 4.579 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 9.915 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.122 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 5.093 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.905 unit peralatan militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung di Ukraina. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak, prajurit, tenaga musuh, dan perangkat keras di 102 area juga diserang. Satu radar sistem pertahanan udara S-300 Ukraina dinetralkan di dekat Gaik, wilayah Dnepropetrovsk. Selain itu, depot amunisi Brigade Mekanis ke-67 Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di dekat Torskoye, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, Komando Batalion dan Pos Pengamatan Brigade Jaeger ke-68 Angkatan Bersenjata Ukraina disingkirkan di dekat Velikaya Novosiolka, Republik Rakyat Donetsk. Militer Rusia dan Ukraina melaporkan perkembangan terbaru dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata terjadi di sejumlah area tanggal 13 Juni. Militer Rusia menunjukkan rekaman lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina di arah Zaporozhye ditinggalkan begitu saja ketika mencoba melakukan serangan balik. Tank Leopard macan tutul dan kendaraan tempur infanteri IFV Bradley. Ini adalah trofi kami sekarang, tulis Kementerian Pertahanan Rusia di Telegram tanggal 13 Juni. Prajurit grup Vostok memeriksa tank dan IFV Bradley yang disita dalam pertempuran. Tank Leopard kiriman Jerman, sementara Bradley didapat Kiev dari Amerika Serikat. Beberapa kendaraan tempur dengan mesin yang berfungsi, yang menunjukkan sifat pertempuran yang cepat berlalu, dan kru AFU meninggalkan kendaraan siap tempur, tambah keterangan video tersebut. О, что там, Ромаха? О, ты граник. РПГ-22, да? О. А вот он, фрисовский нахваленный леопард. Ой, их две техники работают. Это Брэдли. Ну вот. Не так уж и страшна эта техника. Вот так вот. Слава России! Победа будет за нами! В ходе боевых действий на Купянском направлении авиация группировки войск Запад нанесла Selama operasi tempur ke arah Kupiansk, penerbangan grup pasukan Zapad melakukan 8 serangan rudal dan pemboman terhadap area penempatan sementara, kelompok prajurit, senjata, dan perangkat keras militer Brigade Mekanik terpisah ke-14 dan Brigade Pertahanan Teritorial terpisah ke-103 Angkatan Bersenjata Ukraina. Di area pertahanan tentara tank pertama, selama perang kontra baterai di dekat jalur Volchi, senjata self-propelled Gyatsin S di bawah komando Sersan Junior Yevgeny Seviridov menghancurkan senjata anti-tank Krab buatan Polandia. Selain itu, tembakan self-propelled Mesta S di dekat Vishnevoye menghantam sebuah penempatan mortir musuh, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan resmi tanggal 13 Juni. Grup Pertahanan Udara Rusia di dekat Kolomichiha menggunakan sistem Buksam menghancurkan UAV Sinitsa, dan sistem pertahanan udara portabel Strela di dekat Olsani menembak jatuh UAV tipe helikopter milik musuh. Подразделения южной группировки войск успешно отразили попытки. Grup pasukan Yuk berhasil menghalau upaya pengintaian musuh di area Novosyolovka, Yakovlivka, Razdolovka, dan Krasnoye. Sistem roket peluncuran ganda Tornado S dari unit artileri distrik militer selatan melakukan serangan rudal terhadap sekelompok pasukan AFU di dekat Sevanovka, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan resmi tanggal 13 Juni.
Artileri grup juga menetralkan depot amunisi di dekat desa Krasnoye, benteng peleton Brigadei Mekanik terpisah ke-110 AFO di Mariinka, dan sekelompok infanteri musuh di dekat Grigorovka juga digempur. Presiden Rusia Vladimir Putin mengunjungi rumah sakit klinik militer pusat Vishnevsky dan memberikan penghargaan negara kepada personel militer. Usai upacara penganugerahan, Kepala negara berbicara dengan prajurit yang dianugerahi gelar pahlawan Rusia dan Order of Courage. На Краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества Pergerakan satu peleton kendaraan tempur infanteri Brigadei Mekanik AFO ke-67 terdeteksi radar pengintai ke arah Krasny Liman dekat kehutanan Serebryansky. Kemudian serangan penerbangan Angkatan Darat kelompok pasukan Center Rusia menyebabkan kerugian yang signifikan pada personel dan perlengkapan musuh. Selama perang kontra baterai, artileri Rusia menghancurkan sebuah howitzer D-30, 3 posisi mortir 120 mm, dan sebuah kendaraan pemasok amunisi. Sistem pertahanan udara grup menembak jatuh proyektil MLRS HIMARS dan kendaraan udara tak berawak tipe LELEKA-100, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan resmi tanggal 13 Juni. Selain itu, sistem penyembur api berat Solnsepiok menghancurkan benteng musuh. Laporan dari kubu Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 13 Juni menyebut Rusia kehilangan 470 prajurit dalam sehari. Termasuk 4 tank, 6 kendaraan pengangkut personel lapis baja, 20 unit artileri dan 2 drone. Secara total, Moskow sudah kehilangan 216.650 prajurit sejak meluncurkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengajak dunia internasional bersatu mengecam agresi militer Rusia ke negaranya. Zelensky menunjukkan video penghancuran kompleks apartemen warga sipil di Kryvyi Rih Dnepropetrovsk, Ukraina. Teroris harus diberantas tuntas di muka bumi ini, mereka merenggut yang tidak berdosa dengan serangan rudalnya, kata Zelensky. Militer Ukraina menunjukkan rekaman penghancuran pasukan Rusia di arah selatan Zaporizhia. Pergerakan pasukan penyerang Rusia terekam kamera pengintai pasukan khusus SSO Ukraina. Rusia melakukan 2 kali percobaan serangan ke arah pertahanan pasukan Ukraina dan digagalkan. Selama pertempuran, operator drone FPV SSO Ukraina menunjukkan efisiensi yang luar biasa. Pasukan musuh tidak dibiarkan kembali dengan selamat. Demikian keterangan video militer Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung 476 hari. Belum ada tanda-petanda perdamaian. Batalion OBTF Kaskat merilis kompilasi rekaman video penghancuran kendaraan tempur Ukraina dari Amerika Serikat Maxpro. Kranpur kiriman AS dihancurkan dengan serangan drone. Serangan tepat sasaran, musuh tidak sempat menghindar. Demikian keterangan video Batalion OBTF Kaskat tanggal 12 Juni. Batalion ini salah satu pasukan elit Republik Rakyat Donetsk yang bergabung di Angkatan Darat Rusia. Batalion Kaskat di garis terdepan selama operasi militer khusus di Ukraina.
Militer Ukraina kehilangan salah satu fasilitas pertahanan udaranya di arah Donetsk Selatan. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman video penghancuran sistem pertahanan udara Sambuk M1. Alat ini hancur terkena serangan rudal pasukan Vostok Rusia. Serangan tepat sasaran di arah Donetsk Selatan, demikian keterangan video di Telegram tanggal 12 Juni. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia, mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 442 jet tempur dan 238 helikopter, 4.579 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 9.915 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.122 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 5.093 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.905 unit peralatan militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung di Ukraina. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak, prajurit, tenaga musuh, dan perangkat keras di 102 area juga diserang. Satu radar sistem pertahanan udara S-300 Ukraina dinetralkan di dekat Gaik, wilayah Dnepropetrovsk. Selain itu, Depot amunisi Brigade Mekanis ke-67 Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di dekat Torskoye, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, Komando Batalion dan Pos Pengamatan Brigade Jaeger ke-68 Angkatan Bersenjata Ukraina disingkirkan di dekat Velikaya Novosyolka, Republik Rakyat Donetsk. Militer Rusia dan Ukraina melaporkan perkembangan terbaru dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata terjadi di sejumlah area tanggal 13 Juni. Militer Rusia menunjukkan rekaman lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina di arah Zaporozhye ditinggalkan begitu saja ketika mencoba melakukan serangan balik. Tank Leopard macan tutul dan kendaraan tempur infanteri IFV Bradley. Ini adalah trofi kami sekarang, tulis Kementerian Pertahanan Rusia di Telegram tanggal 13 Juni. Prajurit grup Vostok memeriksa tank dan IFV Bradley yang disita dalam pertempuran. Tank Leopard kiriman Jerman, sementara Bradley didapat Kiev dari Amerika Serikat. Beberapa kendaraan tempur dengan mesin yang berfungsi, yang menunjukkan sifat pertempuran yang cepat berlalu, dan kru AFU meninggalkan kendaraan siap tempur, tambah keterangan video tersebut. О, что там, Роман? О, ты граник. РПГ-22, да? О. А вот он, фрисовский нахваленный Леопард. Ой, их две техники работают. Это Брэдли. Ну вот. Не так уж и страшна эта техника. Вот так вот. Слава России! Победа будет за нами! В ходе боевых действий на Купянском направлении авиация группировки войск Запад нанесла Selama operasi tempur ke arah Kupiansk, penerbangan grup pasukan Zapad melakukan 8 serangan rudal dan pemboman terhadap area penempatan sementara, kelompok prajurit, senjata, dan perangkat keras militer Brigade Mekanik terpisah ke-14 dan Brigade Pertahanan Teritorial terpisah ke-103 Angkatan Bersenjata Ukraina. Di area pertahanan tentara tank pertama, selama perang kontra baterai di dekat jalur Volchi, senjata self-propelled Gyatsin S di bawah komando Sersan Junior Yevgeny Seviridov menghancurkan senjata anti-tank Krab buatan Polandia. Selain itu,
Tembakan self-propelled Mesta S di dekat Vishnevoye menghantam sebuah penempatan mortir musuh, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan resmi tanggal 13 Juni. Grup pertahanan udara Rusia di dekat Kolomichiha menggunakan sistem Buksam menghancurkan UAV Sinitsa, dan sistem pertahanan udara portabel Strela di dekat Olsani menembak jatuh UAV tipe helikopter milik musuh. Подразделения южной группировки войск успешно отразили попытки. Grup pasukan Yuk berhasil menghalau upaya pengintaian musuh di area Novosyolovka, Yakovlivka, Razdolovka, dan Krasnoye. Sistem roket peluncuran ganda Tornado S dari unit artileri distrik militer selatan melakukan serangan rudal terhadap sekelompok pasukan AFU di dekat Sevanovka, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan resmi tanggal 13 Juni. Artileri grup juga menetralkan depot amunisi di dekat desa Krasnoye, benteng peleton Brigadei Mekanik terpisah ke-110 AFU di Mariinka, dan sekelompok infanteri musuh di dekat Grigorovka juga digempur. Presiden Rusia Vladimir Putin mengunjungi rumah sakit klinik militer pusat Vishnevsky dan memberikan penghargaan negara kepada personel militer. Usai upacara penganugerahan, Kepala negara berbicara dengan prajurit yang dianugerahi gelar pahlawan Rusia dan Order of Courage. На Краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества. Pergerakan satu peleton kendaraan tempur infanteri Brigadei Mekanik AFU ke-67 terdeteksi radar pengintai ke arah Krasny Liman dekat kehutanan Serebryansky. Kemudian serangan penerbangan Angkatan Darat kelompok pasukan Center Rusia menyebabkan kerugian yang signifikan pada personel dan perlengkapan musuh. Selama perang kontra baterai, artileri Rusia menghancurkan sebuah howitzer D-30, 3 posisi mortir 120 mm, dan sebuah kendaraan pemasok amunisi. Sistem pertahanan udara grup menembak jatuh proyektil MLRS HIMARS dan kendaraan udara tak berawak tipe LELE-KA-100, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan resmi tanggal 13 Juni. Selain itu, sistem penyembur api berat Solnsepiok menghancurkan benteng musuh. Laporan dari Kubu Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 13 Juni menyebut Rusia kehilangan 470 prajurit dalam sehari. Termasuk 4 tank, 6 kendaraan pengangkut personel lapis baja, 20 unit artileri dan 2 drone. Secara total, Moskow sudah kehilangan 216.650 prajurit sejak meluncurkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengajak dunia internasional bersatu mengecam agresi militer Rusia ke negaranya. Zelensky menunjukkan video penghancuran kompleks apartemen warga sipil di Kryvyi Rih Dnepropetrovsk, Ukraina. Teroris harus diberantas tuntas di muka bumi ini, mereka merenggut yang tidak berdosa dengan serangan rudalnya, kata Zelensky. Militer Ukraina menunjukkan rekaman penghancuran pasukan Rusia di arah selatan Zaporizhia. Pergerakan pasukan penyerang Rusia terekam kamera pengintai pasukan khusus SSO Ukraina. Rusia melakukan 2 kali percobaan serangan ke arah pertahanan pasukan Ukraina dan digagalkan. Selama pertempuran, operator drone FPV SSO Ukraina menunjukkan efisiensi yang luar biasa. Pasukan musuh tidak dibiarkan kembali dengan selamat. Demikian keterangan video militer Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung 476 hari. Belum ada tanda petanda perdamaian.
Batalion OBTF Kaskat merilis kompilasi rekaman video penghancuran kendaraan tempur Ukraina dari Amerika Serikat Max Pro. Rampur kiriman AS dihancurkan dengan serangan drone. Serangan tepat sasaran, musuh tidak sempat menghindar, demikian keterangan video Batalion OBTF Kaskat tanggal 12 Juni. Batalion ini salah satu pasukan elit Republik Rakyat Donetsk yang bergabung di Angkatan Darat Rusia. Batalion Kaskat di garis terdepan selama operasi militer khusus di Ukraina. Militer Ukraina kehilangan salah satu fasilitas pertahanan udaranya di arah Donetsk Selatan. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman video penghancuran sistem pertahanan udara Sambuk M1. Alat ini hancur terkena serangan rudal pasukan Vostok Rusia. Serangan tepat sasaran di arah Donetsk Selatan, demikian keterangan video di Telegram tanggal 12 Juni. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia, mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 442 jet tempur dan 238 helikopter, 4.579 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 9.915 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.122 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 5.093 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.905 unit peralatan militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung di Ukraina. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak, prajurit, tenaga musuh, dan perangkat keras di 102 area juga diserang. Satu radar sistem pertahanan udara S-300 Ukraina dinetralkan di dekat Gaik, wilayah Dnepropetrovsk. Selain itu, Depot amunisi Brigade Mekanis ke-67 Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di dekat Torskoye, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov.